Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0821. Tiba-tiba, suasana semarak di platform tepi danau menjadi sunyi. Semua orang terkejut dengan rangkaian kejadian ini, dan mereka semua menatap kosong ke arah Liluo. Pada saat yang sama, beberapa pengagum Qin Yi tidak puas dengan cara orang ini menangani kesempatan yang begitu berharga. Li Fengyi dan Li Lanyin, yang berdiri di samping Li Luo, juga menatap dengan ekspresi aneh. Sepertinya Li Luo baru saja mengusir hama, tetapi kenyataannya, itu sebenarnya adalah penolakan kasar terhadap Qin Yi. Tentunya keindahan yang menakjubkan dan terkenal di benua ilahi asal surgawi belum pernah merasakan kekasaran seperti itu kan. Saat mereka memikirkan hal ini, ada sedikit rasa gembira di hati mereka. Itu semua bermula dari rasa cemburu. Di sisi lain, Li Luo tetap acuh tak acuh meskipun banyak hal. Dia bahkan tidak melirik Qin Yi selama ini karena dia percaya bahwa kupu-kupu itu tidak mendarat semata-mata karena keberuntungan. Qin Yi pasti telah melakukan sesuatu terhadapnya. Karena permusuhan dari generasi sebelumnya, Li Luo merasa Qin Yi sangat menyadari siapa dirinya. Faktanya, dia pasti pernah melihat potretnya sebelumnya atau bahkan tahu seperti apa rupanya. Oleh karena itu, bukanlah suatu kebetulan jika kupu-kupu tersebut hinggap di sini. Namun membingungkan untuk memahami motifnya melakukan hal itu. Apakah Qin Yi mencoba mencari tahu dia? Terlepas dari alasannya, Li Luo tidak mau menuruti keinginannya. Untuk memperjuangkannya dan mengklaim teratai hati Giok, terlepas dari semua permusuhan di antara mereka. Dia pasti sedang bermimpi. Jika itu adalah pria biasa lainnya, mereka mungkin akan jatuh cinta karena pesonanya. Namun, jika dia berharap ini berhasil pada Li Luo, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum pemuda dari berbagai faksi berdiri dan menyerang Li Luo atas perilaku kasarnya. Bahkan Li Qingfeng sedikit mengernyit setelah menyaksikan ini. Pemimpin Panji Li Luo, kamu boleh angkat bicara jika kamu tidak bersedia berpartisipasi. Mengapa kamu harus bermain kasar tentang hal itu? Dia berkata. Li Luo mengangkat matanya sedikit menjawab sambil tersenyum meminta maaf. Maaf, aku terlalu banyak minum. Kukira ada sesuatu yang kotor beterbangan di depanku dan dengan santainya aku membuangnya. Li Qingfeng menyorotinya. Secara alami, dia mengerti bahwa ini hanyalah sebuah alasan. Dia juga mengetahui tentang keluhan antara kedua keluarga di generasi sebelumnya, sehingga reaksi Li Luo tidak terlalu sulit untuk dipahami. Selain itu, mengapa Qin Yi memilih Li Luo? Apa yang dia coba lakukan? Memikirkan hal ini, Li Qingfeng menoleh ke arah Qin Yi dan menyadari bahwa dia belum pulih dari tindakan kasar Li Luo. Ini pasti yang pertama baginya. Lagi pula, setiap pria yang pernah ditemuinya telah memperlakukannya dengan hangat dan sopan berkat kecantikannya yang mempesona. Meskipun demikian, Qin Yi bukanlah gadis biasa, jadi dia segera pulih. Tanpa memperhatikan anak laki-laki gemuk dan berwajah berminyak itu, dia menatap langsung ke arah Li Luo dengan mata biru pucatnya yang jernih seperti danau. Dia memperlihatkan senyuman yang akan membuat hati sebagian besar pria berdebar-debar dan hanya bertanya dengan lembut, bagaimana aku harus memanggilmu, temanku? Li Luo meliriknya dan menjawab sambil tersenyum kecil, aku adalah pemimpin Panji dari Panji Hijau Nether dari faksi Taring Naga, Li Luo. Jadi, kamu adalah pemimpin Panji Li Luo. Qin Yi mengangguk dengan sopan sebelum dia melanjutkan dengan nada meminta maaf. Kupu-kupu roh terbang ke orang-orang secara acak, jadi aku minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkannya kepadamu. Namun, aku membutuhkan seorang teman untuk membantuku memperjuangkan teratai. Nasib telah membawa roh kupu-kupu untuk memilihmu. Pemimpin Panji Li Luo, maukah kamu membantuku? Aku akan berterima kasih padamu apapun hasilnya. Mata indahnya menatap Li Luo dengan tulus saat dia meminta bantuannya. Adegan ini akan membuat banyak pria yang hadir patah hati dan sangat ingin membela Li Luo. Namun, Li Luo menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Maaf, aku terlalu banyak minum malam ini dan aku tidak dalam kondisi terbaik saat ini. Aku khawatir aku tidak dapat membantu Nona Qin Yi bertarung demi teratai, katanya. Sekali lagi, dia menolak permohonannya. Kali ini, keributan muncul dari kerumunan. Beberapa pemuda dari 5 faksi naga surgawi tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan berteriak dengan marah, Li Luo, Nona Qin Yi adalah tamu terhormat. Ini hanya permintaan kecil, jadi bisakah kamu membantunya? Mengapa kamu harus terus menolaknya?
Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan mengatakan bahwa garis darah Kaisar Surgawi Li tidak mampu menjadi tuan rumah yang baik. Tepat. Apakah karena kamu tahu kamu tidak bisa menang melawan Zhao Fengyang, jadi kamu lebih memilih bersembunyi dan melarikan diri? Kalau begitu, katakan saja begitu. Terlepas dari semua keluhan dari kerumunan, Li Luo tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Li Fengyi, yang berdiri di sampingnya, mengangkat alisnya sambil memelototi semua orang dan balas berteriak, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak tertarik, mengapa kamu masih memaksanya? Apakah kamu semua berpikir bahwa semua orang seperti kamu, mengatakan ya untuk semuanya begitu kamu melihat seorang gadis cantik? Tepat sekali. Jika ingin memenangkan hati kecantikan, lakukanlah sendiri. Jangan menarik perhatian dengan meremehkan orang lain, teriak Li Lanyin mendukung. Meskipun mereka bertengkar beberapa saat yang lalu, dia mendukung sahabatnya di saat-saat penting. Para pengamat merasa sedikit kesal dan terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Qin Yi sedikit mengangkat wajah menawannya. Kulitnya halus seperti riak air di atas danau. Seolah-olah air akan mengalir keluar dari kulit anggunnya jika seseorang mencubitnya sedikit saja. Dengan lembut menggigit bibir merahnya, dia menjawab dengan suara lembut, aku selalu percaya pada takdir, dan takdir pasti berperan ketika kupu-kupu roh memilih pemimpin Panji Li Luo. Jika pemimpin Panji Li Luo tidak dapat membantu, maka takdirlah yang akan membantu, tidak ingin aku mendapatkan teratai hati giok. Kalau begitu, aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran teratai. Begitu dia mengatakan ini, ada banyak wajah kekecewaan di antara penonton. Bagaimanapun, pertempuran ini adalah puncak dari perherbalan hari ini. Suasananya telah dirusak oleh Li Luo. Hal ini membuat banyak orang yang hadir merasa kesal terhadapnya. Pada titik ini, Li Qingfeng juga mengerutkan kening. Dia adalah tuan rumah utama untuk perayaan hari ini. Jika berakhir seperti ini, dia tentu saja tidak akan puas dengannya. Di sisi lain, Li Luo hanya menatap wajah giok putih Qin Yi yang mempesona di bawah sinar bulan yang menyilaukan. Sungguh menakjubkan. Namun, dia masih merasa Qin Yi sengaja memilihnya. Faktanya, dia mungkin menyetujui undangan herbalan makan itu hanya karena dia. Tentu saja, ini bukan karena ketampanannya. Ini mungkin muncul dari permusuhan dan sejarah kompleks antara keluarga mereka. Meskipun demikian, itu hanyalah firasat. Li Luo tidak punya bukti. Sambil tersenyum, dia menjawab, sepertinya Nona Qin Yi benar-benar ingin aku bertindak. Qin Yi tersenyum manis dan menjawab, aku hanya menghormati keputusan kupu-kupu roh. Li Luo mengusap dagunya dan perlahan berkata, karena kamu adalah tamu kami, aku tidak punya alasan untuk menolak jika kamu membutuhkan bantuanku. Namun, aku sudah memiliki tunangan. Meskipun dia sedikit lebih cantik darimu, itu tetap akan sulit untuk dilakukan, aku untuk menjelaskan kepadanya jika aku membantumu tanpa alasan. Begitu dia mengakhiri perkataannya, banyak di antara kerumunan yang tertawa frustrasi. Tidak bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik, Li Luo? Tunangan, dan bahkan mengatakan dia sedikit lebih cantik dari Perikin. Bukankah orang ini berasal dari benua ilahi luar? Di mana dia bisa menemukan kecantikan yang mempesona seperti Perikin? Saat semua orang tertawa di latar belakang, Qin Yi tetap tenang dan hanya tersenyum ringan sambil menjawab dengan anggun, begitu. Kalau begitu, aku terlalu ceroboh. Saat ini, Li Luo melanjutkan, namun, jika Nona Qin Yi benar-benar membutuhkan bantuanku, itu bukan tidak mungkin. Hal ini membuat semua orang di kerumunan tercengang. Jadi, Li Luo hanya bermain-main selama ini, berharap meninggalkan kesan di hati Perikin. Mendengar ini, mata Perikin berbinar dan dia bertanya dengan gembira, benarkah? Li Luo mengangguk. Di bawah tatapan semua orang, dia mengulurkan tangannya untuk menunjukkan satu jari dan tersenyum cerah. 10 juta. Sekali lagi, semua orang terpana olehnya. Apalagi dengan kepribadiannya, pipi indah Qin Yi yang seperti permata membeku saat mendengarnya. Pertanyaan yang sama muncul di benak setiap orang. Apa-apaan? Apakah dia benar-benar mengenakan biaya untuk sedikit jasanya? Permintaan tiba-tiba Li Luo menyebabkan pandangan bingung muncul di sekitarnya. Di mata para pemuda ini, bisa melakukan sesuatu untuk Qin Yi adalah berkah luar biasa yang bahkan tidak pernah bisa mereka sentuh. Li Luo, namun, telah mengemukakan berbagai macam alasan acak untuk menolak niat baik dan bahkan meminta uang. Selain itu, jumlahnya tidak sedikit. 10 juta Sky Gold adalah jumlah yang sangat besar. Di benua ilahi bagian dalam, ini sudah cukup untuk menggerakkan bahkan seorang adipati untuk bertindak.
Li Luo hanya ada di Istana Iblis Besar, jadi mengapa dia meminta harga sebesar itu? Ini hanyalah seekor singa yang mencoba menggigit domba yang jelas-jelas tidak berbahaya. Dia jelas-jelas hanya berusaha menimbulkan masalah. Bahkan ketika muncul dengan aneh yang tak terhitung jumlahnya, Li Luo tetap acuh tak acuh. Permintaannya yang tidak masuk akal adalah ujian untuk melihat batas kemampuan dalam memaksanya bertindak. Biasanya, permintaan semacam ini akan menyebabkan orang biasa merasa sangat jengkel dan marah atas kekonyolan masalah tersebut. Mereka akan mengabaikannya begitu saja dan mungkin secara pribadi mengambil tindakan, dan tidak akan pernah lagi mengemukakan gagasan ini. Jika Qin Yi bersedia membujuk Li Luo untuk bertindak bahkan dalam situasi seperti ini, itu pasti akan menandakan beberapa masalah lain yang ada di balik permukaan. Tatapan Li Luo terfokus pada Qin Yi, sedangkan wajah cantik Qin Yi kembali tenang saat dia menjawab dengan nada menggerutu, "Pemimpin Panji Li Luo, pasti kamu bercandakan." Setelah melihat Qin Yi sekarang tampak sedikit marah, Li Qingfeng buru-buru menghiburnya. "Nona Qin Yi, jangan cepat marah. Li Luo baru saja kembali dari benua ilahi luar, jadi temperamennya secara alami sedikit biadab. Li Luo dengan jelas mengetahui identitasnya, dan penolakannya untuk bertindak pasti terkait dengan keluhan dari generasi sebelumnya. Tidak ada niat baik di antara mereka. Di sisi lain, dia senang melihat hasil ini. Wajah Qin Yi yang seperti batu giok berubah menjadi sangat dingin. Benar-benar mengabaikan kata-kata Li Qingfeng, dia menatap Li Luo dengan marah, dadanya sedikit naik turun. Pemandangan ini menyebabkan pengagumnya yang tak terhitung jumlahnya merasakan kepedihan di hati mereka, menciptakan rasa ketidakpuasan yang ditujukan pada Li Luo. Karena pemimpin Panji Li Luo ingin membodohiku, maka aku akan menemanimu sampai akhir. 10 juta Sky Gold bukanlah jumlah yang kecil, tapi karena aku punya tabungan, biarlah. Aku akan meladeni malam ini, jawab Qin Yi dengan dingin. Hal ini segera menyebabkan masalah. Siapa yang mengira Qin Yi akan menyambut gertakan Li Luo? 10 juta Sky Gold untuk membuat seseorang di tingkat Istana Iblis Besar bertarung. Jika bukan karena semua orang mengagumi peri Qin, mungkin akan terjadi ledakan kemarahan yang tidak terkendali terhadap Li Luo. Peri Qin, tidak perlu merasa frustrasi pada Li Luo. Memang benar, jika kamu mau, katakan saja dan aku akan melakukan yang terbaik. Banyak orang mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan. Dari cara mereka melihatnya, Qin Yi jelas merasa kesal dengan tindakan Li Luo, dan ini adalah caranya melampiaskannya. Selain itu, bajingan itu benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Siapapun yang berada di posisinya juga akan marah. Meskipun dibanjiri dengan nasihat, Qin Yi dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan wajah cantiknya berubah menjadi kaku. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkannya, mengirimkan kartu kristal ungu ke arah Li Luo, yang dengan cepat dan santai menerimanya. Melihat lebih dekat, itu adalah kartu kristal yang dihiasi tanda Bank Naga Emas. Ini adalah kartu naga emas Bank Naga Emas. Dapat ditukarkan dengan 10 juta Sky Gold. Suaranya yang sebelumnya lembut dan ramah berubah menjadi dingin. Ketika orang banyak melihat ini, mereka terkejut dan banyak yang tersenyum pahit. Mereka tidak pernah mengira peri Qin akan bertindak begitu saja. Li Luo dengan lembut membelai kartu naga emas, ekspresinya tenang. Namun, tanpa sepengetahuan orang lain, tatapannya bergetar sesaat. Qin Yi lebih siap dari yang dia duga. Pada titik ini, dia yakin bahwa dia mencoba mengincarnya. Menghabiskan 10 juta Sky Gold, jumlah yang sangat besar, hanya untuk membuatnya memenangkan benih teratai hati giok. Ini jelas merupakan ciri dari individu yang murah hati. Pikirannya berputar-putar memikirkan berbagai kemungkinan sebelum dia perlahan melangkah ke depan banyak tatapan rumit dari kerumunan. Sekarang setelah aku menerima pembayarannya, aku harus mengambil tindakan. Li Luo tersenyum cerah. Karena Nona Qin Yi dengan baik hati memutuskan untuk membayarku, aku harus mencobanya. Wajah Qin Yi sekarang sedingin es, tidak lagi repot-repot bercanda dengan Li Luo. Jelas sekali, dia masih kesal dengan situasi yang terjadi. Li Luo tetap acuh tak acuh saat dia dengan santai berjalan ke sisi danau sebelum melirik ke arah Li Qingfeng dan Li Hongli. Apakah ini waktunya untuk memulai? Dia bertanya. Bibir Li Qingfeng sedikit bergerak. Sepanjang malam telah dibuat kacau balau oleh Li Luo. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Li Hongli, sebaliknya, tersenyum dingin. Sepertinya kehidupanmu di benua ilahi luar pasti dipenuhi dengan kemiskinan, melihat bagaimana kamu mencoba memeras uang dari orang lain di setiap kesempatan. Aku harus mengandalkan kemampuanku untuk mencari nafkah. Tidak ada yang memalukan tentang itu,
jawab Li Luo dengan tenang. Li Hongli hanya bisa mengertakkan giginya dengan marah pada kulit tebal Li Luo sebelum dia menoleh ke Zhao Fengyang. Fengyang, sebaiknya kamu tidak kehilangan muka demi Panji darah ungu. Di dalam kata-katanya terdapat makna tersirat untuk tidak memberi ampun pada Li Luo. Zhao Fengyang mengangguk sebelum dia berjalan ke depan dan berdiri di samping Li Luo sambil tersenyum. Pemimpin Panji Li Luo, kamu mungkin telah mengalahkan Zhongling, tapi itu tidak berarti kamu memiliki peluang melawanku. Li Luo meliriknya dan mengingatkannya dengan nada gembira, menjadi anjing yang suka menjilat tidak akan pernah membawa akhir yang baik. Komentar ini langsung membuat marah Zhao Fengyang. Brengsek, bagaimana orang ini bisa menjadi bajingan? Tidak heran bahkan Perikin, yang biasanya sopan, akan kehilangan ketenangannya juga. Zhao Fengyang mengatupkan giginya sambil menjawab, jangan hanya bicara saja. Kita akan lihat apakah ada emas yang tersembunyi di balik kotoran yang kamu sebut wajahmu itu. Li Luo menggelengkan kepalanya dengan sedih. Sepertinya niat baiknya telah disalahartikan secara negatif. Li Qingfeng juga mengambil langkah maju. Berdasarkan aturan yang biasa, begitu kaki kalian menyentuh permukaan air, kedua belah pihak dapat menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencegah pihak lain mencapai daun teratai. Jika ada yang jatuh ke dalam air sebelum itu, dianggap didiskualifikasi. Jika kedua belah pihak mencapai daun teratai pada saat yang sama, mereka harus bertarung, dan pemenangnya dapat memperoleh teratai tersebut. Dia kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah danau. Saat batu itu memasuki danau, pertempuran untuk teratai akan dimulai. Waktu seolah berhenti, dan semua orang fokus pada batu yang jatuh. Beberapa detik kemudian, ia jatuh ke dalam danau, menimbulkan suara yang murni. Pada saat itu, gelombang ledakan kekuatan resonansi dipancarkan dari Li Luo dan Zhao Fengyang. Petir terlihat di bawah kaki Li Luo. Dia langsung menembak puluhan meter ke depan dengan bantuan seni petir miliknya. Zhao Fengyang, di sisi lain, seperti embusan angin, tubuhnya diliputi cahaya seperti kaca, menunjukkan bahwa dia telah mencapai tingkat iblis kaca. Keduanya telah melaju ke puncaknya dan meninggalkan dua jejak di sepanjang permukaan danau. Dalam hal kesan, Zhao Fengyang lebih unggul. Dengan menggunakan kekuatan tubuh iblis kaca miliknya, energi alam duniawi terus melonjak ke dalam dirinya dan kekuatan resonansi meledak seperti banjir. Gelombang yang dia keluarkan bahkan lebih besar daripada gelombang Zhongling selama pertarungan pemilihan pemimpin Panji. Ini adalah keuntungan mencapai tubuh iblis kaca. Ini menetapkan fondasi kokoh yang tidak ada bandingannya dengan tubuh iblis emas. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah gelombang kekuatan resonansi yang datang dari Li Luo sama kuatnya. Keduanya berlari ke depan melintasi danau yang luas, sosok mereka berjemur di bawah cahaya bintang dan bulan, langsung menuju ke arah teratai hati giok yang besar di tengahnya. Tatapan gugup semua orang terpaku padanya. Li Qingfeng mengamati kedua sosok itu sebelum dia berbalik ke arah Qin Yi. Li Luo mungkin hanya berada di tingkat istana iblis besar, tetapi tubuhnya memiliki resonansi 3 kali lipat. Dengan bantuan 3 istana resonansi, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuatan resonansi ganda, kekuatan resonansinya sangat padat dan tidak lebih lemah dari kekuatan resonansinya. Seseorang di tingkat iblis kaca. Tidak heran dia berhasil melampaui Zhongling selama pemilihan pemimpin Panji. Dia benar-benar memiliki bakat tingkat atas. Sayang sekali dia menghabiskan bertahun-tahun mendekam di benua ilahi luar dan menyia-nyiakan banyak uang, jumlah waktu. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, dia harus melakukan upaya yang tak ada habisnya. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya dengan empati, dia sepertinya merasa kasihan pada Li Luo. Mata indah Qin Yi terfokus pada Li Luo saat berkedip sebentar. Resonansi rangkap 3. Ini benar-benar langka, dan tidak lebih lemah dari resonansi air kelas 9 miliknya. Bahkan ketika ditempatkan di antara para jenius di benua ilahi bagian dalam, dia bisa dianggap jenius di antara mereka. Li Hongli tersenyum sambil berkata kepada Qin Yi, Li Luo mungkin meminjam bantuan dari 3 istana resonansinya untuk melonjak dengan cepat, memungkinkan dia untuk sementara waktu bersaing dengan Zhao Fengyang. Sayangnya, fondasinya kurang, jadi Zhao Fengyang memegang posisi yang hebat keuntungan dalam pertempuran sebenarnya. Nona Qin Yi, sepertinya kamu telah menyia-nyiakan 10 juta uangmu. Namun, kamu dapat yakin bahwa jika Li Luo gagal, aku pasti akan memaksanya mengembalikan uangmu. Ini bukan faksi taring naga, dan kami tidak akan melakukannya, menoleransi perilaku buruknya. Qin Yi hanya memberikan senyuman tipis sebagai tanggapan. Saat dia berbicara, di danau,
Zhao Fengyang menoleh ke belakang dan melihat bahwa Li Luo baru setengah langkah di belakangnya, dan kilatan ganas muncul di matanya. Saat berikutnya, sosoknya melintas ke samping, langsung menerkam Li Luo seperti elang pemburu. Kekuatan resonansi yang kuat terkondensasi di telapak tangannya, membentuk sesuatu yang mirip dengan tornado. Saat dia menghantam keluar, ruang di sekelilingnya tampak meledak dengan ledakan yang menusuk. Angin puting beliung yang ditimbulkan sangat dahsyat dan mendominasi, langsung membentuk pusaran air dan angin di atas danau. Perpaduan resonansi angin dan air menyatu, membentuk cetakan tangan raksasa yang menghantam ke bawah dengan kejam. Telapak tangan raksasa yang mengamuk. Banyak teriakan kaget muncul dari tepi danau. Zhao Fengyang telah memutuskan untuk menyerang Li Luo sebelum mereka tiba di daun teratai. Niatnya jelas untuk melukai Li Luo dan memaksanya masuk ke dalam air, meraih kemenangan sempurna. Suara ledakan yang mengerikan ditransmisikan ke telinga Li Luo. Dia sedikit menutupinya, dengan tenang melihat kembali ke arah Zhao Fengyang, seolah-olah dia sedang menontonnya. Li Luo tidak mengelak, hanya membiarkan serangan menakutkan itu menyerangnya. Kamu sedang mendekati kematian. Zhao Fengyang dengan dingin memutar. Ekspresi geli muncul di wajah Li Luo saat dia mengangkat telapak tangan dan dengan ringan menepis serangannya. Di saat yang sama, cahaya merah mengalir melalui gelang merah di pergelangan tangan. Zhao Fengyang merasakan pukulan santai Li Luo agak aneh. Dia tidak merasakan gelombang kekuatan resonansi yang datang darinya. Namun, pada titik inilah dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Dia pikir dia telah mendengar lolongan serigala, dan setelah serangan acuh tak acuh Li Luo, bau darah yang membanjiri hidungnya. Pada saat itu, Zhao Fengyang menyusut, dan pemandangan di depan sepertinya telah berubah. Seekor binatang raksasa yang memancarkan energi jahat dalam jumlah yang tidak dapat dipahami sedang berlari ke tiba-tiba. Udara jahat ini sangat menakutkan dan secara langsung menyebabkan kondisi mental Zhao Fengyang bergidik. Itu adalah makhluk ganas yang tidak bisa dia hentikan. Kengerian memenuhi matanya dan ketakutan yang tak terbatas muncul di dalam hatinya. Di bawah pengaruh energi jahat, kekuatan resonansinya sepertinya telah runtuh dari dalam. Apa itu? Apakah ini serangan Li Luo? Tidak ada orang lain yang bisa menjelaskan hal ini kepadanya. Saat kekuatan resonansinya hancur, mengejutkan Li Luo turun dengan ringan dan wajahnya ditampilkan dengan tidak sopan. Ketika suara renyah, bilur merah yang mudah dikenali muncul di wajah Zhao Fengyang, dan dia jatuh dari udara seperti burung dengan sayap patah, langsung terjun ke danau. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terpana. Semua orang menampilkan pemandangan itu dengan kosong. Apa yang mereka lihat adalah telapak tangan raksasa mengamuk milik Zhao Fengyang baru saja hendak mencapai Li Luo. Namun pada saat sebelum tumbukan, kekuatan resonansinya hancur dan dia ditampar ringan, jatuh tepat ke kedalaman danau. Li Hongli benar-benar terkejut dan sepertinya kehilangan kedamaian saat melihat ini. Pertempuran untuk teratai telah berakhir dengan cara yang lebih cepat dan lebih bersih dari yang pernah diperkirakan siapapun. Apa yang seharusnya menjadi awal dari pertarungan seru telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Suara gemericik udara menggema di seberang danau, dan yang terjadi kemudian adalah hening sejenak. Semua orang tercengang. Bagaimana Li Luo bisa mengirim Zhao Fengyang terbang ke udara hanya dengan satu isyarat? Zhao Fengyang jelas merupakan orang yang meluncurkan serangan pendahuluan. Menghadapi perkembangan yang begitu tiba-tiba, bahkan Li Qingfeng, Qin Yi, dan yang lainnya pun terkejut. Mereka juga tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tamparan Li Luo terlihat sangat ringan, namun telapak tangan raksasa yang mengamuk itu benar-benar hancur dari Zhao Fengyang ketika keduanya bertabrakan. Mereka semua berasumsi bahwa itu cocok dengan Zhao Fengyang, karena tidak satupun dari mereka merasakan gelombang energi dari pertemuan sebelumnya. Namun, mengapa Zhao Fengyang tiba-tiba terjatuh? Kerumunan sama sekali tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Sementara itu, Li Luo tersenyum ringan saat penonton masih kebingungan. Setelah mengirim Zhao Fengyang terbang ke danau, dia melihat cincin merah di pergelangan tangannya dan mengangguk puas. Aura ganas dari surgawi serigala ekor 3 pasti telah membuat Zhao Fengyang ketakutan sebelumnya, menyebabkan dia jatuh ketakutan. Lagi pula, serigala yang sekarang berada di panggung adipati, jadi aura ganasnya sangat menakutkan. Sebagai iblis kaca, tidak mungkin Zhao Fengyang bisa menahan tekanan ketika tekanan itu muncul begitu tiba-tiba. Sederhananya, Li Luo telah mengeluarkan aura ganas dari serigala surgawi ekor 3 untuk memberikan kejutan mental yang mengerikan kepada Zhao Fengyang. Karena korban tidak dapat menanggungnya,
dia secara alami kehilangan kendali dalam sekejap dan dibiarkan terbuka sepenuhnya kepada Li Luo. Sayang sekali, Li Luo menerimanya dengan simpati. Pikiran Zhao Feng yang tidak cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menderita kekalahan total. Sesaat kemudian, dia tidak lagi peduli dengan lawannya yang terjatuh dan meluncur melintasi permukaan udara. Setelah beberapa saat, dia mendarat di teratai hati giok di tengah danau di bawah membuat bingung semua orang. Dia langsung menuju ke teratai, mengupasnya, dan mengambil salah satu bijinya. Kira-kira seukuran ibu jari, biji teratai itu sebening kristal seperti batu giok dengan pola cahaya bercahaya khusus yang menjulang di atasnya. Benar-benar pemandangan mistis. Jadi, ini teratai hati giok. Li Luo memainkannya di telapak tangannya beberapa saat sebelum dia berputar dan kembali ke pantai. Pada saat ini, semua orang masih diliputi kebingungan saat mereka melihat Li Luo kembali dengan membawa biji teratai. Li Luo, trik aneh apa yang kamu gunakan? Li Hongli mau tidak mau bertanya dengan marah. Dia tidak bisa menerima kekalahan mendadak dari Zhao Fengyang. Sebagai tanggapan, Li Luo meliriknya tetapi tidak terlalu memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menjentikkan jarinya dan menembakkan benih teratai hati giok ke arah Qin Yi, sambil berkata, "Nona Qin Yi, ini urusanmu. Tidak perlu berterima kasih padaku, karena aku sudah dibayar." Qin Yi mengulurkan tangan gioknya dan menangkap benih itu. Setelah melihat sekilas, dia dengan santai menyimpannya. Mendengar kata-kata Li Luo, dia hampir tidak bisa menahan rasa gatal di hatinya meskipun dia biasanya memiliki kepribadian yang tenang. Bajingan ini masih bertingkah baik ketika dia mendapat banyak manfaat darinya. Itu hanya benih teratai hati giok, item yang bernilai paling banyak ratusan ribu Sky Gold. Namun Li Luo mendapat 10 juta Sky Gold untuk itu. Dia benar-benar menganggapnya bodoh. Untungnya, Qin Yi memiliki temperamen yang sangat baik. Meskipun Li Luo telah menipunya dalam jumlah besar, dia tetap menjaga ketenangan dan keanggunannya tanpa menunjukkan kesalahan apapun. Kamu mengalahkan iblis kaca saat kamu masih berada di tingkat istana iblis besar. Pemimpin Panji Li Luo, kamu benar-benar luar biasa. Jika bukan karena waktu yang terbuang di benua ilahi luar, kemungkinan besar kamu akan menjadi kandidat terbaik untuk posisi kepala naga bagi generasi garis darah Kaisar Surgawi Li. Qin Yi memujinya dengan bibir merahnya saat dia memandang Li Luo dengan kagum. Kata-kata ini menimbulkan keributan di antara kerumunan, dan banyak yang menatap Li Luo dengan sikap bermusuhan. Li Luo baru saja bermain-main. Apa yang telah dia lakukan hingga membuat Qin Yi menganggapnya tinggi. Namun, Li Luo hanya memutar matanya ke arah pujian Qin Yi. Dia berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Bukannya aku membusuk di sana. Faktanya, aku bersenang-senang di benua ilahi luar, jadi tidak ada waktu yang terbuang sama sekali. Faktanya, dia terus-menerus mendengar orang-orang mengulangi kalimat, membuang-buang waktu, berkali-kali sejak dia tiba di faksi Taring Naga sehingga hal itu sungguh menjijikkan. Li Qingfeng menjadi sedikit gelisah setelah mendengar pujian Qin Yi. Dia menyeringai kecil sambil berkata, "Pemimpin Panji Li Luo, kamu pasti menggunakan cara khusus untuk menakut-nakuti Zhao Fengyang secara mental, menyebabkan dia kehilangan ketenangannya dan memberimu kesempatan untuk menyerang demi kemenangan instan. Benarkan, itu hanyalah sebuah trik kecil yang hanya akan berhasil sekali karena adanya unsur kejutan, aku khawatir ini tidak akan berhasil untuk kedua kalinya." Meskipun demikian, Li Luo tidak mau repot-repot memperdebatkan hal ini setelah mendengar ucapannya. Qin Yi benar-benar merepotkan. Hanya satu komentar kecil saja sudah menyebabkan banyak ketidaknyamanan baginya. Perikin adalah istilah yang keliru, dia seharusnya dikenal sebagai pengacau Qin. Li Luo sudah sangat lelah dengan semua ini sekarang. Perayaan perherbalan akan segera berakhir. Setelah menerima hadiah besar sebesar 10 juta Sky Gold, dia tidak tertarik lagi untuk berkeliaran lebih lama lagi. Teman-teman, besok adalah hari yang penting. Sekarang sudah larut, jadi aku pergi dulu. Begitu Li Luo berbicara, dia berbalik, meninggalkan istana sebelum Li Qingfeng dan Qin Yi bisa berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Li Fengyi meraih Li Lanyin, dan keduanya meninggalkan tempat tersebut juga. Saat penonton menyaksikan Li Luo pergi, mereka dipenuhi dengan ekspresi yang kompleks. Orang ini telah menggelar acara ini, dan sekarang dia pergi begitu saja. Begitu Li Luo menghilang di kejauhan, fokus mereka beralih kembali ke Qin Yi, dan mereka mulai menyalahkan Li Luo atas tindakan kasarnya. Qin Yi hanya menjawab dengan senyuman ringan. Dia juga mulai lelah. Melihat ini,
Li Qingfeng dengan resmi mengumumkan bahwa herbalan makan telah selesai dan mengirim Qin Yi kembali ke tempat para tamu menginap sebelum mengucapkan selamat tinggal. Ini adalah perilaku anggun yang harus ditunjukkan oleh tuan rumah yang baik. Saat dia melihat Li Qingfeng menghilang di kejauhan, mata Qin Yi bergerak sedikit saat dia berjalan menuju gedung mewah yang terang benderang. Ketika dia membuka pintu dan masuk, ada dua orang yang menunggunya di dalam. Duduk di kursi tengah adalah seorang wanita cantik dalam gaun merah menyala dengan sulaman teratai api yang cerah. Dia sangat menawan dan terlihat agak mirip dengan Qin Yi. Dibandingkan dengan Qin Yi yang tenang, sejuk, dan seperti udara, dia lebih dewasa seperti nyala api yang membara. Meskipun gaunnya agak longgar, lekuk tubuhnya yang besar dan bangga terlihat jelas. Pada saat yang sama, aura kekuatan dan dominasi tampak mengembun di antara kedua mahkota. Duduk di sampingnya adalah seorang pria tampan berusia sekitar 25 atau 26 tahun yang memancarkan aura keagungan. Dia mengenakan pita perak dan emas di lengan yang diukir dengan pola cahaya misterius dan berkedip-kedip yang menarik energi alam duniawi di sekitar mereka. Keduanya mendongak begitu Qin Yi masuk. Dengan senyuman ringan, Qin Yi menyapa mereka. Ternyata wanita yang menggerakkan tersebut adalah ibu Qin Yi yang memiliki rasa permusuhan yang mendalam dan terikat dengan Li Taixuan dan Tan Tailan. Dia sekarang menjadi ketua aula teratai api dalam garis keturunan Kaisar Surgawi Qing. Pemuda dengan tubuh tinggi dan lurus serta penampilan yang tajam adalah murid pertama Qin Lian. Dia adalah pria berbakat yang telah memasuki riwayat Empyrean dan mengejutkan seluruh benua ilahi asal surgawi, Chu Qing. Chu Qing yang tinggi berdiri sambil tersenyum setelah sapaan Qin Yi dan menjawabnya dengan hangat, "Bagaimana kabarmu, kakak muda? Apakah kamu bersenang-senang?" Qin Yi tersenyum manis dan menjawab, "Senior Chu, kamu sebaiknya pergi. Ada banyak orang yang mengagumimu di sana." Sebagai tanggapan, Chu Qing menenangkan dan berkata, "Aku lebih tua darimu dan semua orang di sana. Saat ini, penjaga naga surgawi dari garis darah Kaisar Surgawi Li, mereka yang berasal dari generasi yang sama denganku, semuanya sedang menjalankan misi. Apa yang bisa aku lakukan jika aku pergi?" Dia sudah berada di tingkat resonansi surgawi besar dan dia lebih tua dari Qin Yi, Li Qingfeng, dan yang lainnya. Oleh karena itu, bergaul dengan orang-orang yang lebih muda tidak sesuai dengan statusnya dan dia juga tidak tertarik bermain-main dengan beberapa pemuda hanya untuk mendapatkan pujian. Dia sudah masuk ke dalam riwayat Empyrean dengan kekuatannya sendiri dan membuat namanya terkenal di kalangan pemuda di benua ilahi asal surgawi. Sebaliknya, Li Qingfeng dan yang lainnya masih membutuhkan kerja keras bertahun-tahun sebelum mereka dapat mencapai levelnya. Bahkan jika dia pergi ke pesta, dia hanya akan menunjukkan yang lebih lemah dengan kekuatan yang luar biasa, dan itu akan sangat membosankan. Pada saat ini, Qin Lian, yang duduk di kursi tuan rumah, menatap ke arah Qin Yi dan bertanya, "Kamu telah melihat talenta terbaik dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Bagaimana kabar mereka?" Qin Yi berpikir sejenak sebelum menjawab, "Li Qingfeng memang cukup mampu. Dalam keadaan normal, dia harus menjadi kepala naga untuk generasi garis darah Kaisar Surgawi Li." Qin Lian mengangguk dan melanjutkan, "Dibandingkan denganmu." Qin Yi tertawa kecil dan menjawab, "Aku sedikit lebih baik." Pada saat ini, Qin Lian sedikit menurunkan matanya dan menatap gelas anggur di depannya. "Apakah kamu melihat orang itu?" Dia bertanya. Saat dia bertanya, matanya menjadi sedikit dingin. Baik Qin Yi dan Chu Qing dapat dengan jelas merasakan perubahan halus dalam emosinya, sehingga mereka menegakkan punggung mereka. Qin Yi mengangguk ringan saat dia menjawab dengan nada lembut, "Ya, aku bertemu dengannya. Namanya Li Luo, dan dia saat ini berada di tingkat istana iblis besar. Dia memiliki resonansi 3 kali lipat dan bakat luar biasa. Berdasarkan apa yang telah aku lihat, jika dia tidak dilahirkan di benua ilahi luar dan tetap berada di faksi Taring Naga selama ini, dia mungkin akan melampaui Li Qingfeng." Mendengar ini, wajah Qin Lian menjadi sedikit dingin dan dia mencibir sebagai tanggapan. Dia benar-benar putra Li Taixuan dan wanita jalang itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja? Perempuan jalang itu membunuh keluargaku, merusak pernikahanku, dan membuatku kehilangan muka. Dia beruntung karena dia tidak berada di benua ilahi asal surgawi sekarang. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darahnya. Qin Lian membanting meja, dan meja itu langsung hancur menjadi bubuk. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya mulai berputar berulang kali dan panas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Qin Yi dan Chu Qing saling memandang dengan tenang.
Tak satu pun dari mereka berani angkat bicara. Setelah bertahun-tahun, mereka tahu bahwa Qin Lian akan kehilangan dirinya seperti ini setiap kali kedua orang itu disebutkan. Setelah Qin Lian melampiaskan amarahnya untuk beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam sambil melihat dengan mata dingin dan melanjutkan, aku yakin Li Luo juga sangat menyebalkan. Wajah Li Luo terlintas di benak Qin Yi saat ini. Dia ingin mengatakan bahwa meskipun dia memang menjengkelkan, dia sebenarnya cukup tampan. Tentu saja, dia tahu bahwa Qin Lian masih marah dan tidak berani mengucapkan kata-kata itu dalam pikirannya. Apakah kamu merasa percaya diri untuk menang melawan Li Luo? Qin Lian tiba-tiba bertanya. Qin Yi ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab, dia berada di tingkat istana iblis besar saat ini. Tidak banyak ancaman yang datang darinya. Namun, jika kita bertindak melawannya, aku khawatir faksi Taring Naga tidak akan menerimanya begitu saja. Li Jingze tua hanya mengatakan bahwa permusuhan kita harus berakhir pada generasi terakhir. Jika ini adalah pertarungan di antara generasi yang sama, apa yang bisa dia katakan? Kata Qin Lian dengan wajah tanpa emosi. Qin Yi terdiam setelah mendengar ini. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini sekarang. Pada akhirnya, tempat ini adalah garis darah Kaisar Surgawi Li. Jika ada kesempatan di masa depan, aku harap kamu akan membalas pada bocah cilik itu. Aku ingin semua orang di benua ilahi asal surgawi mengetahui bahwa putriku, Putri Qin Lian, ratusan kali lebih kuat daripada putra Li Taixuan dan wanita jalang itu, kata Qin Lian saat niat membunuh muncul di matanya. Tak berdaya menghadapi kebencian ibunya, Qin Yi dengan tenang menjawab dengan nada lembut, dimengerti. Dengan permusuhan dari generasi masa lalu yang mengawasi mereka, mustahil bagi Li Luo dan dia untuk hidup berdampingan. Pertarungan berdarah pasti akan terjadi di antara keduanya, bahkan mungkin sampai mati. Namun, Qin Yi sama sekali tidak merasa terancam dengan kekuatan Li Luo saat ini. Jika mereka bertemu dalam keadaan lain suatu hari nanti, Li Luo hanya akan menyalahkan nasib buruknya. Meski merupakan permusuhan dari generasi sebelumnya, namun ibunya bukanlah orang yang berpikiran luas. Jika dia tidak menghancurkan Li Luo sepenuhnya, mungkin ada hukuman yang menunggunya ketika dia kembali. Pada saat yang sama, Qin Lian juga berkata, aku mendengar bahwa kolam nafas naga kuning mistik akan dibuka pada pesta ulang tahun kepala faksi darah naga besok. Ini akan menjadi ujian bagi generasi muda dari 5 faksi naga surgawi. Berdasarkan informasi yang kukumpulkan, kolam nafas naga kuning mistik seharusnya dibuka 2 hingga 3 tahun dari sekarang. Kolam itu tiba-tiba diajukan karena Li Jingze dari faksi Taring Naga berubah pikiran. Aku yakin dia melakukannya demi Li Luo. Petik 2. Hehehe, Li Jingze sangat mencintai cucunya kan. Dia bahkan rela menarik kembali keputusannya sebelumnya. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa cucunya, yang hanya berada di tingkat istana iblis besar, bisa mendapatkan pilar naga melingkar? Qin Lian bertanya dengan wajah membeku. Apa yang ingin kamu lakukan, Bu? Qin Yi bertanya. Qin Lian menyeringai dingin dan menjawab, aku berencana untuk membiarkanmu bergabung dalam pertempuran kolam nafas naga kuning mistis besok. Tetapi ini adalah kesempatan langka bagi garis darah Kaisar Surgawi Li. Yang lain tidak diizinkan untuk berpartisipasi, jawab Qin Yi dengan terkejut. Kepala faksi dari faksi darah naga selalu ingin lebih dekat dengan garis darah Kaisar Surgawi King. Dia ingin meningkatkan hubungan kita setelah apa yang terjadi saat itu. Dia tidak akan menolakku karena masalah sekecil itu. Selain itu adalah hanya sebuah kompetisi di antara generasi yang sama. Jika garis darah Kaisar Surgawi Li tidak berani menerimanya, bukankah mereka akan menjadi bahan lelucon di depan tamu-tamu lain? Qin Yi merenung sejenak sebelum dia menjawab, pantas saja kamu menerima undangan tersebut. Kamu bahkan membawa serta panji teratai api. Ada total 23 aula di garis darah Kaisar Surgawi King. Setiap aula mempunyai satu kemah, persis seperti arai yang terlihat di 20 panji 5 faksi naga surgawi. Dan panji teratai api adalah tim yang dipimpin oleh Qin Yi. Mereka adalah yang terkuat dari 23 aula garis keturunan Kaisar Surgawi King. Kekuatan mereka luar biasa. Jika kamu dapat berpartisipasi besok, kamu akan mewakili kami, garis darah Kaisar Surgawi King, untuk mengukur kekuatan generasi garis darah Kaisar Surgawi Li ini. Ingat, tidak perlu menahan diri. Jika garis darah Kaisar Surgawi Li dipermalukan, itu karena mereka terlalu lemah. Mereka tidak akan bisa menyalahkan orang lain untuk itu, kata Qin Lian acuh tak acuh. Mata Qin Yi sedikit berkedip. Dia mengerti bahwa bahkan setelah bertahun-tahun,
ibunya masih memendam kebencian yang mendalam terhadap garis darah Kaisar Surgawi Li. Kini ia berencana sedikit melampiaskan amarahnya atas nama persaingan di kalangan generasi muda. Saat Qin Lian menatap wajah putrinya yang putih giok dan mempesona, dia melanjutkan, yang paling penting, aku ingin kamu terus mengawasi Li Luo. Ada 6 pilar naga melingkar di kolam nafas naga kuning mistik, dan aku tidak ingin dia mendapatkannya. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana reaksi orang tua Li Jingze itu ketika dia gagal. Qin Yi berpikir dan menjawab, panji hijau nether yang dipimpin oleh Li Luo hanya rata-rata di antara 20 panji. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun di atasnya, dia tetap tidak akan bisa mendapatkan satu kata dari pilar naga melingkar. Itu yang terbaik. Qin Lian tertawa dingin. Setelah itu, dia menyatukannya dengan Qin Yi lebih lama sebelum dia menyesuaikan tangannya dan membubarkan mereka berdua. Setelah Qin Yi dan Chu Qing meninggalkan ruangan, wajah Qin Lian menjadi semakin gelap. Dia memeluk dirinya sendiri dengan suara rendah, Li Taixuan, Tan Thailand, harta rahasia apa yang kamu ambil dari altar suci Sekte Resonansi Kekosongan Suci? Apakah benda itu ada di tanganmu saat ini? Atau sudahkah kamu memberikannya kepada Li Luo? Keesokan harinya, seluruh pegunungan darah naga dipenuhi dengan dekorasi warna-warni dan suara genderang membanjiri tempat itu. Sedangkan gunung darah naga yang terletak di tengah, orang-orang telah mengancam sejak pagi hari dengan aliran cahaya menyinari tempat itu. Para tamu dari berbagai tempat telah berkumpul di bawah gunung darah naga dengan membawa hadiah mereka, menunggu kedatangan tuan rumah untuk memberikannya kepadanya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah dan megah dengan ribuan tamu datang untuk mengucapkan selamat kepada kepala faksi. Sedangkan orang-orang dari faksi Taring Naga, mereka sudah mendaki gunung sebelumnya. Ada sebuah istana emas di puncak gunung yang sangat mempesona di bawah terik sinar matahari. Di depannya, ada kotak berlapis batu giok putih yang diisi dengan meja emas. Pelayan yang tak terhitung banyaknya berjalan di sekitar alun-alun saat mereka menyajikan teh dan anggur untuk para tamu. Alun-alun ini adalah tempat mereka mengatur tempat duduk untuk tamu biasa. Tentu saja, meskipun mereka hanyalah tamu biasa di sini, masing-masing fondasi mereka jauh lebih unggul daripada fondasi siapapun dari kerajaan Xia. Pasukan seperti keluarga Jin Kui dan keluarga Jian pasti akan ditempatkan di pinggiran alun-alun ini. Begitulah perbedaan besar antara benua ilahi luar dan benua ilahi dalam. Adapun Li Luo, Li Fengyi, Li Jingtao, dan yang lainnya, mereka telah dipandu ke tempat duduk mereka di Istana Emas. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan langsung dari faksi Taring Naga. Mereka duduk di dekat sisi Istana Emas, bersama dengan wajah-wajah familiar seperti Li Qingfeng, Li Hongli, dan Lu Qingmei. Dimasukkannya para anggota muda faksi Taring Naga duduk. Li Luo tampak sedikit lelah saat dia menatap keluar Istana Emas dengan bosan. Nyanyian keras, minuman keras, dan percakapan terdengar dari waktu ke waktu. Dia tidak tertarik dengan herbalan makan sebesar itu. Jika bukan karena kolam nafas naga kuning mistik, dia lebih memilih tinggal di faksi Taring Naga untuk kultivasinya. Adikku, aku mendengar kamu sangat populer tadi malam dan benar-benar mencuri perhatian. Apa yang terjadi? Li Jingtao bertanya dari samping dengan rasa ingin tahu. Dia bahkan kurang tertarik dengan herbalan makan seperti itu. Oleh karena itu, dia telah menemukan alasan untuk pergi setelah diskusi pemimpin Panji kemarin dan baru mendengar tentang kejadian kemarin dari Li Fengyi pagi ini. Li Luo mengangguk dengan malas dan menjawab, tidak juga, hanya saja peri air, Qin Yi, menyukai penampilanku dan menghadiahiku 10 juta Sky Gold. Tapi apakah aku tipe orang yang menyia-nyiakan uang jajan? Jadi aku ambil saja uangnya dan pergi setelahnya. Li Jingtao membuka matanya lebar-lebar sambil berseru, bisakah? Di sampingnya, Li Fengyi tidak bisa menahan tawa dan memutar matanya ke arah Li Luo karena berbicara omong kosong. Karena Li Luo tidak sengaja merendahkan suaranya, orang lain di sampingnya juga telah mendengar apa yang dia katakan. Segera, ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Bahkan Lu Qingmei, yang sedang dengan santai meminum anggurnya, tersedak beberapa kali ketika mendengar ini, dan dia menatap Li Luo dengan pandangan aneh. Orang ini berkulit lebih tebal dari yang diperkirakan. Tawa dingin terdengar saat ini, dan semua orang berbalik. Itu tidak lain adalah Li Hongli. Hanya kalian dari faksi Taring Naga yang akan melakukan sesuatu seperti menipu wanita demi uangnya. Hehehe, Qin Yi memiliki banyak penggemar di seluruh benua ilahi asal surgawi. Ketika berita tentang apa yang terjadi tadi malam menyebar, kalian pasti akan menyesalinya ketika kamu pergi menjalankan misi di luar.
Hanya dengan begitu kamu akan tahu betapa piciknya dirimu. Ada nada sarkasme di nadanya, dan dia jelas tidak senang dengan Li Luo. Bagaimanapun, dia ingin memenangkan teratai hati giok tadi malam sehingga dia bisa sedikit mencuri perhatian Qin Yi. Namun, dia tidak menyangka Li Luo akan mengganggu rencananya. Bukan saja dia gagal menjadi pusat perhatian, hal itu bahkan membuat Panji darah ungu kehilangan muka. Meskipun demikian, Li Luo tidak menanggapi kata-kata tajam Li Hongli. Li Fengyi lah yang menjawab dengan sinis, mereka berdua adalah pihak yang bersedia. Apa hubungannya denganmu? Seorang kultivator istana iblis besar saja bernilai 10 juta Sky Gold. Li Hongli membalas. Yang biasa tidak sebanding dengan itu. Tapi tuan muda ketiga dari faksi Taring Naga Sepadan. Kamu punya masalah dengan itu. Li Hongli, kamu bukan bagian dari garis keturunan langsung, jadi tentu saja kamu tidak memilikinya, mengerti, kata Li Fengyi perlahan. Pada titik ini, Li Hongli mulai merah karena marah, dan suara berderit terdengar dari tangan gioknya yang memegang gelas anggur. Meskipun dia memiliki status tinggi dalam faksi darah naga, pada akhirnya masih ada kesenjangan antara dia dan anggota garis keturunan langsung seperti Li Luo dan Li Fengyi. Pada saat ini, Li Qingfeng menyela dengan lambaian tangannya dan dengan ramah menyela pembicaraan sambil tersenyum. Jangan membicarakan hal-hal seperti garis keturunan langsung. Bakat dan kekuatan adalah aset paling penting yang bisa dimiliki seseorang dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Memiliki garis keturunan tanpa bakat alami hanyalah menyia-nyiakan sumber daya kultivasi. Terlebih lagi, kata leluhur bahwa kemurnian garis keturunan bukanlah hal yang penting. Bahkan jika seseorang adalah bagian dari garis keturunan langsung, dia akan tertinggal jika dia tidak dapat mencapai tahap raja. Sambil tersenyum tipis, dia melanjutkan, di 4 aula faksi Taring Naga, aula cahaya emas adalah yang terkuat di antara semuanya. Master aula utama mereka, Zhao Xuanming, bukan keturunan langsung. Dengan mengingat hal itu, kalian anggota garis keturunan langsung dari faksi Taring Naga harus bekerja lebih keras. Mendengar ini, Li Fengyi membeku dan menjadi sedikit kesal. Kata-kata Li Qingfeng secara langsung menyentuh titik paling menyakitkan bagi mereka di faksi Taring Naga. Tidak apa-apa, faksi Taring Naga hanya perlu menunggu, jawab Li Luo sambil tertawa sambil memainkan cangkir gioknya. Li Qingfeng mengerutkan kening dan bertanya, tunggu apa? Agar kamu, Li Luo, yang memimpin. Sambil tersenyum hangat, dia menjawab dengan percaya diri, tunggu ayahku kembali, tentu saja. Kali ini, Li Qingfeng lah yang membeku. Apa yang bisa dia katakan mengenai hal ini? Dia tahu dengan jelas betapa hebatnya Li Taixuan. Generasi ayah mereka telah dibuat kewalahan oleh pria itu dan trauma dengan kekuatannya. Meskipun Li Taixuan telah meninggalkan benua ilahi bagian dalam selama bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan sekarang, dia pernah mendengar namanya disebutkan dalam percakapan pribadi di antara para tetua sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlupakan bahkan baginya. Oleh karena itu, jika Li Taixuan benar-benar kembali ke faksi Taring Naga, hal itu akan mengejutkan seluruh 5 faksi naga surgawi. Krisis dalam faksi Taring Naga akan mudah terselesaikan pada saat itu. Pada titik ini, Li Qingfeng menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya untuk menenangkan sarafnya. Di sisi lain, Li Fengyi menepuk bahu Li Luo dengan penuh semangat dan berbisik padanya, bagus sekali. Saat paman ketiga kembali ke faksi Taring Naga, siapa lagi yang berani mengatakan apapun tentang kita, keturunan langsung faksi Taring Naga? Oh iya, ada bibi ketiga juga. Dia bahkan lebih terkenal di benua ilahi asal surgawi daripada paman ketiga. Wow, aku sangat ingin bertemu dengannya suatu hari nanti. Dia bahkan mampu menaklukkan seseorang seperti paman ketiga. Sungguh hebat sikap yang tangguh. Mata Li Fengyi dipenuhi kekaguman. Li Luo mengusap dagunya sedikit sambil merenungkannya. Memang benar, wanita yang berada di puncak rantai makanan di keluarga Lulan jauh lebih menakutkan daripada ayahnya. Saat Li Luo tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan gelombang besar energi alam duniawi di dalam istana emas. Tidak, bukan hanya istana emas. Energi alam duniawi di sekitar gunung darah naga bergetar hebat. Saat berikutnya, 5 kursi naga emas muncul di langit di atas istana emas. Energi terang memadat secara intens sebelum berubah menjadi 5 angka. Tekanan aneh yang menakutkan datang dari 5 angka ini. Seolah-olah gunung darah naga mulai berguncang di bawah kehadiran mereka. Li Luo melihat Li Jingze di antara mereka berlima. Dia segera menoleh untuk melihat posisi terdepan di antara mereka berlima.
Seorang lelaki tua berjubah naga emas dan ungu ada di sana. Dia memiliki rambut pirang dan memancarkan aura yang tak terlukiskan, agung dan misterius. Kehadiran auranya saja, ada rasa kagum yang tak bisa dijelaskan seolah dunia sedang sujud padanya. Dia adalah kepala faksi dari faksi Darah Naga. Pada saat yang sama, dia adalah pemimpin gunung dari 5 faksi naga surgawi, Li Tianji. Li Jingze diposisikan di sebelah kanannya. Di sebelah kirinya ada seorang wanita cantik berambut perak berpakaian hijau. Dia memiliki temperamen yang anggun, dan pipinya yang halus dan cerah dihiasi dengan sisik naga emas, membuatnya semakin cantik. Dia adalah kepala faksi dari faksi sisik naga, Li Qingying. Jauh di luar, ada seorang pria parubaya jangkung yang tampak seperti raksasa kekar. Dia bertelanjang dada dan daging serta darah di tubuhnya tampak berdetak perlahan karena kehidupan. Dengan setiap ketukan, ruang di sekelilingnya terbuka dengan retakan. Dia adalah kepala faksi dari faksi tulang naga, Li Xuanwu. Dikatakan bahwa dia memiliki tubuh fisik terkuat di garis darah Kaisar Surgawi Li. Selain mereka, ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya kurus dan tampak biasa saja, namun terdapat tanduk naga di keningnya. Getaran misterius berdenyut dari tanduk naga berulang kali. Tampaknya ada kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan di dalamnya. Dia adalah kepala faksi dari faksi tanduk naga, Li Jinjiao. Ketika Li Luo menyaksikan 5 kekuatan menakutkan di atas istana emas, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak kultivator tahap raja bersama-sama. Ini adalah dasar dari tahap raja. Benar-benar menakutkan. Bereaksi terhadap kegembiraan di hatinya, dia duduk tegak. Dia mengerti bahwa perherbalan hari ini akhirnya dimulai dengan kedatangan 5 tetua. Dan kolam nafas naga kuning mistik yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang. Hahaha, merupakan kehormatan bagiku untuk mengundang kalian semua tamu terhormat bersamaku di faksi Darah Naga hari ini. Aku, Li Tianji, mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Setelah 5 kepala faksi dari garis darah Kaisar Surgawi Li masuk, tawa hangat Li Tianji, kepala faksi dari faksi Darah Naga, melonjak di seluruh gunung Darah Naga bagaikan sambaran petir yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, para tamu penting dipandu ke istana berlapis emas. Orang pertama adalah seorang lelaki tua berkulit hitam. Dia tampak biasa pada awalnya, tetapi matanya memiliki kilau mistis. Salah satu muridnya tampak bersinar dengan kilat, seolah-olah ada dunia guntur yang tersembunyi di dalamnya. Sementara itu, murid lainnya berkobar dengan api, seolah magma tak berujung mengalir ke dalamnya. Petir dan api mengalir di bawah kakinya saat dia berjalan, menyebabkan getaran. Hati Li Luo bergetar saat dia melihat pria tua yang berjubah hitam itu. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang tokoh dikdaya di tahap raja. Di belakangnya ada seorang wanita cantik dengan gaun berwarna merah menyala. Berjalan di sekitarnya adalah wajah yang dikenalnya, Qin Yi, yang dia lihat tadi malam. Pada titik ini, jantung Li Luo berdetak kencang. Apakah itu tokoh dikdaya tahap raja dari garis darah Kaisar Surgawi Qing? Dia berbisik pada Li Fengyi. Li Fengyi mengangguk dan menjawab dengan suara lembut, garis keturunan Kaisar Surgawi Qing memiliki fondasi yang sangat kuat. Raja-raja mereka sudah ada jauh lebih lama dibandingkan dengan garis keturunan Kaisar Surgawi Li. 6 istana suci mereka adalah fondasi kekuatan mereka. Penatua yang berjubah hitam di depan kita ini adalah penguasa istana-istana suci api petir, bernama Qin Ziming. Di bawah 6 istana suci terdapat 23 aula dan ketua aulanya. Wanita di belakangnya adalah Li Fengyi berhenti sejenak dan menatap Li Luo pada saat ini. Dia adalah ketua aula teratai api, Qin Lian. Dia juga ibu Qin Yi, lanjut Li Fengyi. Kepala aula dari aula teratai api, Qin Lian. Hati Li Luo sedikit bergetar. Meskipun dia sudah menebaknya sebelumnya, emosinya masih campur aduk ketika dikatakan oleh Li Fengyi. Dia menatap wanita cantik dengan gaun berapi-api. Memang ada beberapa kesamaan antara dia dan Qin Yi, tapi dia jauh lebih dewasa dengan penampilan yang kuat dan galak. Terbukti, dia bukanlah seseorang yang mudah bergaul. Ini adalah wanita yang menyebabkan orang tuanya meninggalkan benua ilahi asal surgawi. Dalam arti tertentu, ada permusuhan mendalam antara Qin Lian dan dia. Li Luo menatap dengan mata yang dalam sebelum dia perlahan-lahan menarik kembali pandangannya. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Qin Lian terlalu kuat dan berada di atas levelnya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memperbaiki dirinya sendiri. Saat semua emosi ini melonjak dalam dirinya, Li Luo merasakan tatapan tertuju ke arahnya.
Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat Li Jingze, yang duduk tinggi di istana berlapis emas. Itu adalah tampilan yang polos dan biasa, tapi anehnya, Li Luo merasakan kedamaian darinya. Meskipun Qin Lian kuat, bukan berarti dia tidak mendapat dukungan juga. Kakek tahap rajanya yang ada di sana telah berhasil menjaga mereka tetap di tempatnya, sehingga mereka tidak berani menyentuhnya. Dengan kedatangan tamu-tamu terhormat dari garis darah Kaisar Surgawi King, Li Tianji dari faksi darah naga bangkit dan menyambutnya dengan senyuman. Selamat datang, Saudara King. Anda telah melakukan perjalanan jauh. Terima kasih sudah datang. Ini hari ulang tahun seorang teman lama, aku pasti akan berada di sini, jawab Qin Ziming sambil tertawa. Silahkan duduk. Qin Ziming mengangguk dan kemudian mengambil kursi paling depan. Mengikuti dari dekat, Qin Lian mengambil tempat duduk di belakangnya. Qin Ziming adalah tetua garis keturunan langsung Qin Lian, Li Fengyi menjelaskan kepada Li Luo saat ini. Li Luo mengangguk. Sepertinya Qin Lian memiliki status yang cukup bergengsi di garis darah Kaisar Surgawi King. Namun, hal itu sudah diduga. Jika tidak, garis darah Kaisar Surgawi King tidak akan mendorongnya keluar untuk dijodohkan dengan Li Taixuan saat itu. Setelah tamu-tamu terhormat dari garis darah Kaisar Surgawi King mengambil tempat duduk mereka, tamu-tamu penting lainnya mulai mengambil tempat duduk mereka juga. Mereka semua adalah talenta terbaik dari benua ilahi asal surgawi. Meskipun demikian, hanya ada satu orang di tahap raja, Qin Ziming. Bukannya tidak ada raja lain di pasukan lain. Sebaliknya, mereka tidak perlu menghadiri acara ini secara pribadi. Mereka malah mengirimkan hadiah untuk memberi selamat kepada yang lebih tua. Oleh karena itu, ini benar-benar merupakan kesempatan istimewa bagi raja seperti Qin Ziming untuk menghadiri pesta secara pribadi. Apakah kamu melihat pria di belakang Qin Lian? Li Fengyi bertanya. Mendengar ini, Li Luo mengalihkan perhatiannya. Di belakang Qin Lian adalah kecantikan menawan Qin Yi yang merebut hati banyak orang di sekitar Istana Emas dengan setiap senyumannya. Ada juga seorang pria jangkung yang berdiri tegak, dilingkari aura yang luar biasa. Pria itu tampak berwibawa dengan pita perak dan emas di lengannya dan memancarkan aura samar namun mendominasi. Apakah itu Chu Qing? Li Luo bertanya. Mengangguk, Li Fengyi menjawab, ya, dia adalah murid pertama Qin Lian dan memiliki resonansi ganda. Saat ini, dia berada di tahap resonansi surgawi besar dan merupakan salah satu yang paling terkenal dan dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di kalangan pemuda di benua ilahi asal surgawi. Tahap resonansi surgawi yang lebih besar. Li Luo menghela nafas ketika mendengarnya. Chu Qing kira-kira seusia dengan putri pertama Gong Luanyu. Namun, kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan miliknya. Putri pertama, Gong Senjun, dan 7 pilar astral lainnya dari perguruan tinggi astral Sage hanya berada di tahap mutiara surgawi ketika mereka lulus. Mereka bahkan belum melangkah ke tahap resonansi surgawi kecil. Namun Chu Qing sudah berada pada tahap resonansi surgawi besar. Ada perbedaan drastis antara benua ilahi dalam dan benua ilahi luar. Dia juga pernah mendengar bahwa ada aula yang disebut Aula Peng Hinwi di perguruan tinggi kuno yang berada di atas Aula Bintang 4. Mungkin hanya talenta terhebat dari sana yang bisa dibandingkan dengan Chu Qing. Saat Li Luo sedang berpikir keras, pesta ulang tahun telah dimulai. Semua orang bersulang dan berbentuk satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang sangat hidup. Sementara itu, Li Luo bosan dan menunggu. Berdasarkan jadwal, kolam nafas naga kuning mistik tidak akan dibuka hingga herbalan makan mencapai klimaksnya. Dia menguap sambil bermain-main dengan cangkir anggurnya. Pada saat ini, dia merasakan tatapan tajam dan dingin melewatinya. Dia berbalik untuk melihat, dan melihat Qin Lian berpakaian merah mengawasinya erat dengan mata dinginnya. Di bawah pengawasan seorang adipati, Li Luo merasa sedikit tertekan. Namun ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia melihat melewati Qin Lian, ke arah Qin Yi, dan tersenyum hangat padanya. Wajah giok Qin Yi yang cantik dingin dan acuh tak acuh, tapi diam-diam dia menenangkan isi hatinya. Li Luo sangat berani. Dia tahu bahwa Qin Lian sedang melihatnya dan dia masih berani melakukan ini. Berdasarkan sifat ibunya, dia pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Saat Qin Yi memikirkan hal ini, dia melihat ibunya meletakkan cangkir anggurnya tidak terlalu keras atau terlalu ringan. Ekspresi puas muncul di pipinya. Aku mendengar bahwa putra Li Taixuan dan Tan Tailan telah kembali ke faksi Taring Naga. Bolehkah aku tahu pemuda tampan seperti apa dia? Tiba-tiba, keaktifan di Istana Emas menjadi tenang.
Istana emas yang ramai menjadi sunyi saat ini. Kerumunan terus melihat ke depan, namun jauh di lubuk hati mereka, mereka semua tahu bahwa saatnya akhirnya telah tiba. Bagaimanapun, kejadian antara Qin Lian, Li Taixuan, dan Tan Thailand telah mengejutkan seluruh benua ilahi asal surgawi lebih dari 1 dekade lalu. Perang antara dua kekuatan hampir pecah pada akhirnya. Jika kekuatan pertarungan itu berlangsung, seluruh benua ilahi asal surgawi pasti akan terpengaruh. Untungnya, kedua belah pihak mampu menahan diri. Pada akhirnya, diakhiri dengan Li Taixuan dan Tan Thailand meninggalkan benua ilahi asal surgawi. Sudah hampir 20 tahun sejak kejadian itu, namun Li Taixuan dan Tan Thailand belum kembali. Sebaliknya, mereka mengirim putra mereka kembali ke faksi Taring Naga. Di permukaan, Qin Lian datang ke Gunung Darah Naga untuk menghadiri perayaan ulang tahun. Sejujurnya, kemungkinan besar akan melihat putra Li Taixuan dan Tan Thailand. Orang tua Li Luo tidak ada saat ini. Namun kakeknya, Li Jingze, hadir. Untuk melihat cucunya kembali, dia mengatakan bahwa keluhan generasi sebelumnya akan berakhir di sana. Bahkan jika Qin Lian ingin menindas Li Luo menggunakan kekuatan yang luar biasa sekarang, Li Jingze pasti tidak akan mengizinkannya. Di bawah keheningan yang memekakkan telinga, Li Luo berdiri dengan tenang dan menjawab, "Aku Li Luo, lingkaran, Aula Master Qin Lian." Banyak hal yang membuat penasaran beralih ke berputar. Bagaimanapun, dia adalah putra Li Taixuan dan Tan Thailand. Mereka semua penasaran dengan anak laki-laki yang kembali dari benua ilahi luar. Li Taixuan dan Tan Thailand pernah menjadi mercusuar dominan di benua ilahi asal surgawi. Banyak adipati saat ini berasal dari generasi yang sama dengan mereka dan tahu betul betapa kuatnya mereka berdua. Akan aneh jika rasa penasaran mereka terhadap anak tidak tergugah. Saat mereka berbicara dengan Li Luo, mereka mengangguk setuju. Penampilannya tidak buruk, dia pasti memiliki sikap seperti mereka berdua saat itu. Namun, kekuatan resonansinya jauh lebih lemah, hanya di tingkat istana iblis besar. Sebaliknya, bahkan yang paling lemah di antara rekan-rekannya berada di tahap tubuh iblis. Hanya berada di tingkat istana iblis besar memang membuat Li Luo tampak kecewa. Energi alam duniawi di benua ilahi luar benar-benar kurang dibandingkan dengan benua ilahi dalam. Qin Lian menilai Li Luo dengan tatapannya yang dingin dan mematikan. Tanpa melihat kedua kali, dia bisa melihat bayangan Li Taixuan dan Tan Thailand dari penampilannya. Ini membuat tatapannya menjadi semakin dingin. Kesan yang tertinggal dari keduanya telah tertanam begitu dalam-dalam dirinya sehingga dia tidak akan melupakannya bahkan di ranjang kematiannya. Di mana Li Taixuan dan Tan Thailand? Sudah lama sekali, apakah mereka masih hidup? Qin Lian bertanya dengan dingin. Tentu saja orang tuaku masih hidup. Tidak hanya mereka hidup, mereka juga hidup seperti pasangan dewa. Mereka sangat saling mencintai, saling menempel seperti lem. Mereka tidak dapat dipisahkan. Jatuh cinta? Jawab Li Luo dengan sebuah senyuman. Banyak orang di Istana Emas memandang Li Luo dengan aneh. Anak ini masih muda, tapi mulutnya berapi-api. Lagi pula, siapa yang tidak tahu tentang insiden antara Qin Lian dan Li Taixuan? Dia menekankan kasih sayang antara Li Taixuan dan Tan Thailand sekarang seperti menambahkan racun mematikan pada lukanya. Benar saja, wajah Qin Lian berubah jelek. Dengan suara sedingin es, dia berkata, "Anak kecil yang kasar. Hanya itu yang diajarkan Li Taixuan dan Tan Thailand padamu. Aku tidak mengerti kata-katamu, Aula Master Qin Lian, aku hanya mengatakan bahwa ayah dan ibuku memiliki hubungan cinta," jawab Li Luo dengan senyum polos. Pada titik ini, mata Qin Lian berkobar karena marah. Sebuah suara yang dingin dan dominan menginterupsi pembicaraan mereka saat ini. Aula Master Qin Lian, sebagai seorang penatua, Anda tidak boleh terlalu agresif terhadap yang muda. Kata-katamu terlalu mengintimidasi, aku pikir Andalah yang perlu kembali dan merenung ketika harus mengajar seorang anak. Ketika orang banyak menoleh, mereka melihat Li Jingze, kepala faksi dari faksi Taring Naga telah berbicara. Wajah Qin Lian berubah setelah mendengarnya. Pada saat ini, Li Jingze menoleh ke arah Qin Ziming dan berkata dengan tenang, "Tuan Istana Qin, Anda harus menjaga agar aula mastermu tetap sejalan." Mendengar ini, Qin Ziming, kepala istana dari 6 istana suci dari garis darah Kaisar Surgawi King, menanggapinya dengan tawa ringan. "Kepala faksi Jingze, reaksimu berlebihan." Qin Lian hanya bertanya karena penasaran. Dia tidak bermaksud mengintimidasi siapapun di sini. Ada kilatan dingin jauh di dalam mata Li Jingze saat dia menjawab, "Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Apa yang terjadi saat itu telah selesai.
Jika ada yang berani melampiaskannya pada generasi berikutnya dan menindas Li Luo, maka jangan salahkan aku karena membelanya, faksi Taring Naga tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika dia mendengar ini, kilatan api di mata Qin Ziming berkobar lebih hebat saat dia menjawab dengan dingin, "Kepala faksi Jingze, kamu benar-benar temperamental." Kedua belah pihak saling melotot dengan tatapan mematikan, dan energi alam duniawi di sekitar area itu bergejolak dan badai liar muncul dari udara tipis di atas istana berlapis emas. Kekosongan tersebut bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan langit pun menjadi gelap. Para tamu di istana sangat terkejut dengan perubahan suasana. Tidak ada yang mengira kedua raja ini akan tiba-tiba bentrok. Pada saat ini, kepala faksi darah naga, Li Tianji, tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dia mengeluarkan tekanan kuat yang menghancurkan badai energi yang terbentuk di atas. Seiring dengan tatapannya yang menyapu, benturan gelombang kekuatan resonansi dari Li Jingze dan Qin Ziming dengan paksa ditenangkan. "Hari ini perayaan ulang tahunku. Tidak perlu merusak suasana kan?" Li Tianji berkata dengan suara yang dalam dengan nada frustrasi yang tersembunyi. Setelah Li Jingze dan Qin Ziming mendengar kata-katanya, mereka perlahan-lahan menahan kekuatan mengerikan yang memancar dari tubuh mereka. Namun, suasana pesta yang meriah sempat mereda setelah bentrokan mendadak ini. Siapapun dapat mengetahui bahwa hubungan antara faksi Taring Naga dari garis keturunan Kaisar Surgawi Li dan Istana Suci Api Petir dari garis keturunan Kaisar Surgawi Qing tetap sedingin es bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Jika bukan karena pihak lain yang menjaga perdamaian, mereka pasti sudah lama berperang. Melihat situasi yang tegang, Li Tianji tersenyum dan berkata dalam upaya untuk meredakan suasana, "Tidak pantas bertarung dengan begitu banyak tamu terhormat di Gunung Darah Naga hari ini. Namun, ada persaingan di antara generasi muda di garis keturunan Kaisar Surgawi Li yang semua orang bisa tonton dengan senang hati. Secara kebetulan, hari ini adalah hari pembukaan kolam nafas naga kuning mistik. Ayo beri mereka kesempatan untuk pamer di depan kita." Tanpa ragu, Li Tianji telah merencanakan untuk memajukan pembukaan kolam nafas naga kuning mistik untuk meredakan suasana tegang. Ketika para tamu di dalam dan di luar Istana Emas mendengar tentang hal itu, mereka semua menjadi bersemangat. Li Luo menghela nafas lega. Waktunya akhirnya tiba. Jika bukan karena ini, perherbalan bodoh ini tidak layak untuk dihadiri sama sekali. Demikian pula, pemimpin Panji lainnya mulai meregangkan otot mereka dengan rasa gembira di wajah mereka. Namun Qin Lian tiba-tiba menoleh ke arah Li Tianji dan berkata, "Kepala faksi Tianji, ku dengar kolam nafas naga kuning mistik adalah kesempatan langka di garis keturunan Kaisar Surgawi Li. Karena pembukaannya sangat bertepatan dengan perayaan ulang tahun, anakku putriku ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertukar pukulan dengan para pemuda dari garis keturunanmu juga. Sebagai cara untuk benar-benar bergabung dalam perayaan ini, aku bertanya-tanya apakah kamu akan memberi putriku kesempatan untuk bergabung dengan mereka." Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, pemimpin Panji dari garis darah Kaisar Surgawi Li tercengang. Qin Lian ingin membiarkan Qin Yi berpartisipasi dalam kompetisi kolam naga juga. Kalau begitu, bukankah akan ada satu lagi pesaing yang kuat? Li Luo juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Kekuatan Qin Yi luar biasa, dan resonansi air kelas 9 miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika dia berpartisipasi, dia akan langsung menuju pilar naga emas. Terlebih lagi, dia mungkin akan mengejarnya juga. Bagaimanapun, dia tidak menahan kata-katanya sekarang, tidak memberikan wajah apapun kepada Qin Lian sama sekali. Jika dia ingin mengirim Qin Yi ke kompetisi sekarang, kemungkinan besar hal itu akan menghalanginya. Li Jingze melangkah lagi pada saat ini. Kolam nafas naga kuning mistik adalah sebuah kesempatan unik dan langka dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Belum ada preseden yang mengizinkan orang luar untuk berpartisipasi. Qin Lian tersenyum ringan sambil menjawab, "Kepala faksi Jingze, apakah kamu takut faksi Taring Naga tidak akan mendapatkan apa-apa jika putri kecilku berpartisipasi?" Pada saat yang sama, Qin Ziming tertawa dan menoleh ke Li Tianji juga. Ia bertanya, "Kepala faksi Tianji, menurutmu garis darah Kaisar Surgawi Qing tidak menginginkan kolam nafas naga kuning mistik kan? Kalau begitu, kita juga bisa mengundang para pemuda dari garis darah Kaisar Surgawi Li untuk datang ke sini. Cobalah ketika kita membuka bumi spiritual 9 gunung dalam garis darah Kaisar Surgawi Qing." Li Tianji merenung sejenak. Qin Ziming dan Qin Lian sangat bertekad. Mereka harus berpikir untuk menggunakan kesempatan ini agar Qin Yi menunjukkan kehebatannya dan menekan para pemuda dari garis darah Kaisar Surgawi Li.
Hal-hal seperti itu telah dilakukan berkali-kali selama beberapa dekade terakhir, apakah itu garis darah Kaisar Surgawi Li atau garis darah Kaisar Surgawi Qing. Namun, karena Qin Ziming telah berbicara secara pribadi dan menawarkan bumi spiritual 9 pegunungan sebagai imbalannya, sangat sulit baginya untuk menolak tawaran tersebut dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, merekalah yang telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membujuk Qin Ziming agar menghadiri acara ini. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku sudah lama mendengar tentang resonansi air kelas 9 Qin Yi. Biarkan aku melihatnya baik-baik hari ini." Ketika dia mengakhiri kata-katanya, semangat orang banyak terangkat. Dengan tambahan Qin Yi, kolam nafas naga kuning mistik menjadi kompetisi yang jauh lebih menarik. Favorit, di sisi Gunung Darah Naga. Siapapun yang berdiri di sini akan memiliki pemandangan megah dari banyak puncak yang menjulang tinggi dari permukaan tanah. Mereka terhubung satu sama lain secara berdampingan dalam sebuah cincin, membentuk lubang besar yang menonjol dari tanah. Lubang tersebut berisi kabut tebal, pucat, merah, dan energi alam duniawi yang terus mengalir ke area tersebut. Jauh di dalam, terdengar suara gemuruh drakonik yang samar dan rendah bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan terjadinya sedikit getaran. Perlahan-lahan, udara misterius meresap ke seluruh area. Di letaknya kolam nafas naga kuning mistik berada. Pada saat ini, kelima kepala faksi berjalan menuju platform datar di puncak gunung bersama para tamu terhormat. Itu adalah area yang ramai saat mereka duduk di kursi batu dengan penuh harap. Li Luo, Li Qingfeng, dan pemimpin Panji lainnya dari 20 Panji telah pergi ke kolam nafas naga kuning mistik. Anggota Panji mereka berdiri di belakang mereka dengan semangat juang yang berkobar di mata mereka. Meskipun hadiah utama dalam pertarungan kolam naga nafas kuning mistik hanya akan diberikan kepada pemimpin Panji, para anggota tetap akan diberikan hadiah jika pemimpin Panji mereka menang. Ini sudah cukup menjadi penyemangat bagi mereka saat mereka mengancam untuk pemimpin Panji masing-masing. Namun, pertarungan kolam nafas naga kuning mistik ini sedikit berbeda dari masa lalu. Saat berbagai anggota Panji memandang ke kanan dengan aneh, mereka bisa melihat ribuan sosok di atas panggung. Mereka semua mengenakan baju besi merah tua yang diukir dengan bunga teratai menyala. Orang-orang itu berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Qing. Itu adalah Panji teratai api. Di depan Panji teratai api berdiri sosok yang menawan dan anggun. Saat angin bertiup bersama kabut, rambut hitamnya menari-nari di udara dan rok panjangnya menonjolkan lekuk tubuh halusnya yang sempurna dan indah. Tidak diragukan lagi, pesona yang luar biasa ini membuat jantung banyak anggota 20 Panji berdebar kencang. Sosok ini tidak lain adalah pemimpin Panji teratai api, Qin Yi. Dengan kata lain, pertempuran ini tidak hanya terdiri dari 20 Panji, tapi juga tamu luar. Meskipun keindahannya menarik, mereka semua tahu bahwa dia adalah seekor harimau yang ganas. Dikatakan bahwa Panji teratai api tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejak Qin Yi mengambil alih kepemimpinan. Sebaliknya, 22 kubu lainnya dari garis darah Kaisar Surgawi Qing semuanya telah kalah melawan mereka. Oleh karena itu, semua pemimpin Panji dari 20 Panji, termasuk Li Qingfeng, merasakan bahaya di hati mereka bahkan ketika mereka melihat sosoknya yang mempesona. Tidak ada keraguan tentang bakat Qin Yi. Resonansi air kelas 9 miliknya, ditambah dengan sejumlah besar sumber daya dari aula teratai api, tidak diragukan lagi akan mempercepat laju kultivasinya ribuan kali lipat. Itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Harus menghadapi lawan seperti Qin Yi, bahkan Li Qingfeng yang percaya diri pun mulai meragukan dirinya sendiri. Dengan demikian, penambahan Qin Yi pasti menambahkan lebih banyak variabel ke dalam pertarungan kolam naga kuning mistik. Li Luo juga melihat ke arah Qin Yi, tapi wajahnya tanpa banyak ekspresi. Dia tetap tenang karena kehadirannya sebenarnya adalah hal yang baik untuknya. Hal ini akan menciptakan lebih banyak kekacauan selama pertempuran, yang pada gilirannya juga akan memberinya lebih banyak peluang. Bagaimanapun, tujuan minimumnya adalah mendapatkan setidaknya satu pilar naga perunggu. Sedangkan untuk satu-satunya pilar naga emas, dia tidak mengincarnya sama sekali. Lagi pula, terlalu banyak orang yang mengincarnya. Jika dia menginginkannya dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin menjadi incaran semua orang dan tidak mendapatkan apa-apa. Saat Li Luo memikirkan semua ini, seorang administrator melangkah maju ke platform tinggi. Dia mengibarkan bendera naga emas di tangannya tinggi-tinggi ke udara dan mengibarkannya dengan kuat. Saat bendera naga emas diayunkan, 21 peserta di lapangan langsung mengaktifkan harmoni.
Dalam sekejap mata, tingkat energi di area tersebut melonjak seolah-olah tsunami berkekuatan besar telah membanjiri udara di atasnya. Pada saat berikutnya, energi agung ini mengalir ke tubuh para kontestan di bawah, dan perlahan-lahan terangkat ke udara. Gelombang demi gelombang energi yang sangat dahsyat mulai menyebar. Pada saat yang sama, tekanan energi yang mengerikan meletus, menyebabkan terbentuknya badai petir antara langit dan bumi. Tekanan dari para kontestan begitu besar hingga kini mencapai tingkat kekuatan adipati. Seolah-olah ada 21 adipati yang hadir. Hal ini mendapat pujian dari banyak tamu. Bagaimanapun, ini adalah fondasi kekuatan Kaisar Surgawi. Dengan menggunakan metode khusus untuk mengumpulkan energi, para kultivator tahap iblis bumi ini berhasil mendapatkan kekuatan tahap adipati. Tentu saja, kekuatan setingkat adipati mereka palsu. Meskipun mereka tampak sekuat seseorang di tahap adipati, mereka tidak memiliki keahlian dan seluk-beluk seorang adipati sejati. Misalnya, kekuatan nyata dari resonansi ganda. Oh, generasi garis darah Kaisar Surgawi Li ini lumayan. Berdasarkan tingkat energi mereka, para pemimpin Panji ini telah mencapai kekuatan tahap semi-adipati dengan menggunakan harmoni. Berdasarkan denyut energinya, Lu Qingmei, Li Hongli, dan Li Qingfeng sama kuatnya dengan adipati kelas 1. Li Qingfeng tampaknya lebih kuat. Rasanya dia setara dengan adipati kelas 1 atas, aku kira dia akan mendapatkan pilar naga emas. Tanpa Qin Yi, pilar emas hampir pasti akan jatuh ke tangan Li Qingfeng. Ya, putri tercinta dari ketua balai Qin Lian memang luar biasa. Dari apa yang aku lihat, pancaran energi darinya adalah yang paling dominan di antara semua orang di lapangan, mungkin hanya pihak Li Qingfeng yang dapat bersaing dengannya. Tentunya pilar naga emas tidak jatuh ke tangan orang luar kan. Ada banyak bisikan di antara para tamu, yang semuanya dianggap sebagai talenta terbaik di benua ilahi asal surgawi. Mereka semua memiliki kekuatan yang terhormat dan sebagian besar berada di tahap adipati. Dengan demikian, mereka dapat memahami kekuatan dari 21 kontestan yang hadir hanya dengan pandangan sekilas. Saat Li Luo melayang di udara, dia juga menganalisis kekuatan pemimpin Panji lainnya. Semua orang berdenyut dengan gelombang energi, menjadikannya pemandangan yang sangat indah. Dengan kekuatan harmoni Panji Nether hijau, aku seharusnya memiliki kekuatan adipati kelas 1 yang kurang lebih rendah. Namun, aku masih sedikit lebih lemah dibandingkan Lu Qingmei, Li Hongli, dan yang lainnya, gumam Li Luo pada dirinya sendiri sambil mengamati denyut energi yang lain. Dia seharusnya berada di rata-rata hingga di atas rata-rata di antara 20 Panji sekarang, tetapi masih sedikit di bawah Lu Qingmei dan beberapa pemimpin Panji teratas. Ini sebenarnya sesuai ekspektasinya. Lagi pula, Panji Nether hijau sebelumnya sangat lemah. Dengan kemajuan yang lebih lambat di Gua Iblis Jahat, mereka secara alami kurang termotivasi dalam pelatihan dan kultivasi, sehingga mereka tertinggal dari yang lain. Tentu saja, faktor yang paling penting adalah pemimpin Panji mereka hanya berada di tingkat istana iblis besar. Sebaliknya, Lu Qingmei, Li Hongli, dan kelompoknya telah lama mencapai tingkat penyelesaian iblis. Tanpa bantuan harmoni untuk mempersempit kesenjangan kekuatan, Li Luo merasa bahwa dia hanya memiliki sedikit peluang dalam pertarungan melawan mereka sekarang. Saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke lokasi Qin Yi. Dia menyipitkan mata sedikit saat dia merasakan tekanan luar biasa yang datang dari gelombang energinya. Ini bahkan lebih kuat dari tekanan yang dia rasakan dari pihak Li Qingfeng. Saat Li Luo mengukurnya, Qin Yi sepertinya telah memperhatikannya dan menoleh dengan tatapan sedingin es. Mata mereka bertemu sejenak. Dengan senyum hangat di wajahnya, Li Luo berkata, "Nona Qin Yi, kekuatanmu luar biasa. Kamu harus langsung menuju pilar naga emas." Dengan keramah tamahannya yang luar biasa, mungkin pemimpin Panji Li Qingfeng akan mengambil langkah mundur dan menyerahkannya, itu padamu. Tidak jauh dari situ, wajah Li Qingfeng sedikit berkedut ketika dia mendengar kata-katanya. Meskipun dia memang sangat sopan terhadap Qin Yi, bagaimana dia berani menyerahkan pilar naga emas kepada Qin Yi dalam keadaan seperti itu? Bukankah ini akan membuat faksi darah naga kehilangan muka? Para tetua pasti akan memberikan ceramah setelahnya. Karena itu, dia mengumpulkan gigi dan menjawab, "Pemimpin Panji Li Luo, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dengan kekuatan yang dimiliki Nona Qin Yi, dia secara alami akan mengambilnya sendiri jika dia menginginkannya. Mengapa dia ingin seseorang mengarahkannya padanya?" Li Luo tertawa kecil sambil menjawab, "Kalau begitu,
kita harus melihat siapa yang lebih mampu dan pada akhirnya bisa mendapatkan pilar naga emas. Begitu akhirnya berakhir, kilatan kemarahan melintas di mata Li Qingfeng. Li Luo memang licik. Dia telah menyiapkan jebakannya sebelumnya dan membujuknya untuk melawan Qin Yi secara langsung. Meskipun demikian, tidak ada cara baginya untuk menyangkal hal itu. Tidak mungkin dia menyerahkan pilar naga emas kepada orang lain. Di sisi lain, Qin Yi tidak peduli dengan kata-kata Li Luo, seolah dia tidak tahu tentang niat liciknya. Sebaliknya, dia mengatakan kepadanya dengan santai, "Pemimpin Panji Li Luo, kamu sangat fasih. Namun, aku menantikan penampilanmu hari ini, aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku." Li Luo balas tersenyum, tapi dia memarahinya di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar ingin menangkapnya. Pada saat ini, petugas di platform mengibarkan bendera naga emas lagi dan berteriak dengan keras, "Pemimpin Panji, ayo masuk ke kolam." Setelah dia berbicara, 21 pesaing duke stage palsu yang telah menyiapkan diri mereka memanggil sejumlah besar energi mereka dan melakukan implementasi ke dalam lubang raksasa misterius yang dipenuhi kabut di bawah. Begitu Li Luo melangkah ke kolam nafas naga kuning mistik, suara-suara yang datang dari sekelilingnya menghilang. Dia diselimuti kabut putih tebal, dan ruang di sekitarnya perlahan-lahan melengkung. Dia berdiri tegak ketika dia mencoba mengintip melalui kabut yang mengelilinginya. Tempat ini sungguh tak terduga. Dia tidak tahu di mana dia berada, karena dia tidak bisa melihat menembus kabut tebal. Saat ini, dia berada di puncak kolam nafas naga. Dia harus memasuki bagian terdalam dari kolam untuk mendapatkan pilar naga melingkar. Dari apa yang dia kumpulkan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai bagian terdalam dari kolam. Selain persaingan dari pemimpin Panji lainnya, ada juga ancaman yang sangat menakutkan di dalam kelompok itu sendiri. Misalnya, naga bayangan. Li Luo menoleh ke kanan, di mana dia melihat ada gerakan hebat di dalam kabut. Sesaat kemudian, siluet setinggi ratusan kaki perlahan muncul. Itu adalah naga bayangan. Meski tampak sedikit ilusi, tidak ada keraguan tentang gelombang energi mengerikan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia memiliki kekuatan yang mirip dengan seorang tahap semi adipati. Naga bayangan adalah tempat tinggal energi kolam nafas naga. Bertindak sebagai penjaga gerbang, mereka mencegah orang mendekati bagian terdalam dari kolam. Pola cahaya misterius bersinar di tubuh naga bayangan yang hidup saat ia mengeluarkan raungan yang dalam dan drakonik. Pada saat berikutnya, ia membuka rahangnya dan ledakan energi terbang langsung ke arah Li Luo. Melebarkan energi menembus, dan kabut mulai bergerak. Raungan yang memekakkan telinga bahkan menggetarkan langit dan bumi. Jika Li Luo harus menghadapi serangan ini hanya dengan kekuatan saja, kemungkinan besar dia akan musnah dalam sekejap. Untungnya, bukan itu masalahnya, dia memiliki kekuatan seorang adipati. Li Luo mengangkat telapak tangan tanpa ekspresi, dan aliran energi melonjak. Dalam sekejap mata, perisai udara besar bersisi 6 muncul di depannya dengan riak-riak yang mengalir di permukaannya. Ketika ledakan energi diluncurkan langsung dengan perisai udara heksagonal, perisai tersebut mengurangi ledakan dengan mudah. Setelah ini, sebuah pedang kuno lurus muncul di tangan Li Luo, dan dia menutupnya dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Roda pedang yang mempesona setinggi sekitar 1000 meter muncul dari udara tipis di depannya. Saat roda pedang melintas, kabut tebal terpotong oleh pedang tajam. Detik berikutnya, roda pedang itu memotong tubuh naga bayangan dan menghancurkannya menjadi titik cahaya yang tak terhitung banyaknya. Naga bayangan yang sekuat semi-adipati dengan mudah dikalahkan oleh Li Luo. Namun, ini bukanlah perayaan baginya. Dia mengerti bahwa kekuatan dan jumlah naga bayangan akan terus bertambah saat dia maju lebih jauh ke dalam kolam. Yang terpenting juga akan ada persaingan dengan para pemimpin Panji lainnya. Li Luo merenung sejenak. Tugasnya yang paling mendesak sekarang adalah memasuki bagian terdalam kolam secepat mungkin. Dikatakan bahwa seiring berjalannya waktu, akan ada area isolasi yang terbentuk di dekat distrik dengan pilar naga melingkar. Area isolasi ini tercipta dari kondensasi kabut dan terdiri dari energi yang sangat menakutkan. Mustahil untuk menembusnya begitu hal itu terwujud. Karena itu, dia tidak akan bisa mendekati pilar naga melingkar setelah area isolasi terbentuk. Ini mirip dengan babak eliminasi pertama dari kolam naga kuning. Jika ada yang menginginkan pilar naga melingkar, mereka harus memasuki bagian terdalam sebelum area isolasi terbentuk. Pada titik ini, Li Luo membuat perkiraan waktu dengan cepat dan tidak berani menunda-nunda lebih jauh. Dia bertepuk tangan, dan semburan energi mengalir keluar.
Itu merobek kabut tebal di bawah dan membuka jalan panjang tempat dia terbang. Saat ini, dia berharap tidak bertemu Qin Yi sebelum area isolasi. Jika dia memutuskan untuk menghentikannya tanpa pergi ke pilar naga melingkar, kecil kemungkinannya dia akan bisa melepaskannya. Kalau begitu, dia akan kehilangan kesempatan berharga ini. Saat dia dengan cepat terbang menyusuri lorong, dia menghadapi beberapa serangan naga bayangan lagi. Namun, mereka tidak terlalu menjadi ancaman baginya saat dia bersiap. Tapi naga bayangan menjadi lebih kuat saat dia semakin dekat ke bagian terdalam dari kolam nafas naga. Dia harus menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengalahkan naga bayangan terakhir yang dia temui, karena kekuatannya mendekati kekuatan adipati kelas 1 yang lebih rendah. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan benturan energi di dekatnya saat dia melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam kolam. Itu adalah pemimpin Panji lainnya yang bertarung melawan naga bayangan. Meskipun demikian, dia tidak memperhatikan mereka saat dia menuju ke kedalaman kolam nafas naga. Perjalanan berlanjut sekitar 10 menit sebelum Li Luo tiba-tiba membeku di tengah jalan. Matanya sedikit menyusut. Di bawah kabut tebal, dia bisa merasakan gelombang energi lemah melewati tubuhnya. Ombaknya sunyi dan halus, mengalir seperti air hangat dan lembab. Itu menyebar seperti riak yang mekar di permukaan danau. Li Luo tidak menyukainya. Gelombang ini pasti ulah Qin Yi. Dia berasumsi bahwa dia menggunakan metode khusus untuk merasakan sekelilingnya. Jika dia benar, orang yang dicarinya pasti dia. Mata Li Luo sedikit berkedip, tapi dia tidak terkejut dengan ini. Salah satu alasan utama Qin Lian mengatur agar Qin Yi memasuki kolam nafas naga kuning mistik mungkin adalah untuk menghadapinya. Namun, Li Luo tidak ingin berbenturan dengan Qin Yi saat ini. Dia tahu betul betapa sulitnya dia menjadi lawan. Faktanya, dia mungkin lebih kuat dari Li Qingfeng. Jika dia dihentikan olehnya sekarang, kesempatan untuk menjadi lebih kuat di kolam ini pasti akan sia-sia. Saat Li Luo sedang memikirkan cara untuk menangani situasi yang ada, dia tiba-tiba merasakan ledakan energi agresif datang tidak jauh dari kanannya. Ini adalah kekuatan resonansi yang sangat familiar. Li Luo memikirkannya sejenak sebelum dia mempercepat dan segera berlari ke arah itu. Saat kabut mulai menghilang, Li Luo akhirnya bisa melihat apa yang ada di depan. Ada naga bayangan yang sangat besar dan menjulang tinggi yang tingginya ribuan kaki. Tubuhnya mulai mengeras, dan ia merobek kekosongan dengan ayunan cakar naganya. Denyut energi besar yang dilepaskannya setara dengan kekuatan adipati kelas 1 yang lebih rendah. Sosok kuat yang memegang tongkat panjang dan mengkilap sedang bertarung melawannya. Ini tidak lain adalah pemimpin Panji dari Panji Sisik Suci, Lu Qingmei. Ketika Li Luo tiba di tempat kejadian, Lu Qingmei sedang memamerkan kehebatannya melawan naga bayangan saat energi dominan melonjak dari tongkat kacanya. Dia mematahkan serangan cakar naga itu dan menyerang tepat ke arah naga bayangan dengan tongkatnya. Naga bayangan telah dikalahkan. Lu Qingmei membalikkan wajah ovalnya untuk melihat Li Luo. Tepuk tangan. Li Luo bertepuk tangan sambil tersenyum lebar dan berjalan mendekatinya. Aku bertanya-tanya siapa yang ada di luar sini. Jadi sebenarnya kamu, pemimpin Panji Lu Qingmei. Mengesankan, kamu tidak terpengaruh meski berhadapan dengan naga bayangan dari kelas 1 yang lebih rendah. Pemimpin Panji Li Luo, kata Lu Qingmei sambil menyisir rambutnya ke belakang. Dengan tongkat kaca di tangannya, dia berdiri di sana dengan gaun panjang dan ketat yang membuat kakinya yang panjang dan ramping sangat menarik perhatian. Dalam keadaan normal, semua orang kecuali pemimpin Panji dari garis keturunan yang sama akan menjaga jarak satu sama lain, karena mereka semua adalah pesaing. Namun, Lu Qingmei tidak mengatakan apapun. Dia melihat wajah tampan Li Luo dan membiarkannya. Meskipun dia bukanlah orang yang terlalu peduli dengan penampilan, tidak dapat dipungkiri bahwa pria tampan membuat seseorang menurunkan kewaspadaannya. Pemimpin Panji Lu Qingmei, aku datang ke sini khusus untuk menemuimu mengenai masalah mendesak, kata Li Luo dengan serius. Apa itu? Lu Qingmei bertanya. Li Luo perlahan menjelaskan, sebelum aku datang, aku merasakan gelombang energi datang dari Qin Yi. Aku curiga dia sedang memburu kita, pemimpin Panji dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Tujuannya sederhana, untuk memastikan bahwa kita tidak akan melakukannya, berhasil mendapatkan apapun di kolam nafas naga kuning mistik. Dengan demikian, para tamu akan merasa bahwa generasi muda dari garis darah Kaisar Surgawi Qing jauh lebih unggul daripada generasi kita dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Lu Qingmei memandang Li Luo dengan curiga saat dia menjawab, menurutku Qin Yi tidak terlalu sombong. Li Luo menjawab dengan suara yang dalam, tidak.
Tapi ibunya, Lu Qingmei tidak menyangkal hal ini. Aula Master Qin Lian memang sombong, dan tidak mengherankan jika dia melakukan hal seperti ini untuk menyerang garis darah Kaisar Surgawi Li. Sebagai putrinya, Qin Yi pasti akan menuruti perintah ibunya. Namun, jika Qin Yi begitu tidak bermoral, bukankah dia akan membuat semua orang menjadi musuh? Saat Lu Qingmei sedang memikirkan kemungkinannya, gelombang energi tiba-tiba menembus kabut dari belakang. Pada saat berikutnya, seuntai cahaya air menembus kehampaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan langsung menuju ke Li Luo yang dipenuhi dengan niat membunuh. Serangan itu begitu mendadak sehingga Li Luo tidak tahu bagaimana harus bereaksi pada waktunya. Saat untaian cahaya air hendak menyerangnya, sebuah batang berisi kekuatan resonansi yang sangat besar menyapu dan bertabrakan dengan untaian cahaya air. Badai energi yang dahsyat meledak dalam tabrakan tersebut. Semua kabut dalam jarak ribuan kaki langsung terhempas. Lu Qingmei sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah asal cahaya air itu. Saat kabut menghilang, sesosok tubuh cantik muncul di kejauhan. Satu-satunya yang memiliki pesona dan temperamen seperti itu adalah Qin Yi. Setelah melihat bagaimana Lu Qingmei menyela dan memblokir serangan Li Luo, matanya yang mempesona tampak sedikit terkejut. Kapan Lu Qingmei begitu dekat dengan Li Luo? Dia tersenyum tipis sambil berkata, "Pemimpin Panji Lu, aku punya masalah dengan pemimpin Panji Li Luo. Bisakah kamu minggir?" Lu Qingmei menatap Li Luo sekilas saat dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Apakah Qin Yi benar-benar memburu pemimpin Panji dari garis darah Kaisar Surgawi Li? Jika itu masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Qin Yi berurusan dengan Li Luo begitu saja. Jika terlalu banyak pemimpin Panji dari pihak mereka yang diburu, itu akan memalukan. Bagaimanapun, ini adalah hari yang spesial hari ini. Karena itu, dia dengan erat mencengkeram batang kacanya dengan tangannya yang ramping dan terbuat dari batu giok saat rambut pendeknya menari ringan mengikuti angin. Dia mengambil langkah ke depan dengan kakinya yang panjang dan ramping dan berkata dengan suara datarnya saat kabut mulai menghilang, "Nona Qin Yi, pilar naga melingkar belum terlihat. Ini bukan waktunya untuk berperang. Namun, jika kamu sedang mencari seseorang untuk latihan, aku akan senang menjadi lawanmu." Ketika Li Luo mendengar ini, dia sangat menghargai dan mengacungkan jempol kepada Lu Qingmei di dalam hatinya. "Bagus, Lu kecil. Jalan di depan telah terbuka." Qin Yi sedikit mengernyit ketika dia menyaksikan Lu Qingmei menggantikan Li Luo. Awalnya, dia berencana untuk menghabisi Li Luo sebelum memasuki area isolasi sehingga dia bisa fokus mengamankan pilar naga melingkar nanti. Namun, dia tidak mengira Li Luo begitu licik. Dia baru saja mengendus lokasinya, tapi dia sudah menemukan seorang penolong. Faktanya, hal yang paling mengejutkannya adalah Lu Qingmei bersedia membantu. Di antara 20 pemimpin Panji, Lu Qingmei berada di urutan kedua setelah Li Qingfeng. Meskipun Qin Yi yakin bisa menang melawannya, dia takut menyebabkan serangan besar sekarang akan menarik pemimpin Panji lainnya. Kalau begitu, dia mungkin menjadi musuh bersama bagi mereka semua. Meskipun dia yakin bahwa dia akan menjadi yang terbaik dalam skenario tersebut, dia khawatir hal itu tidak lagi menjadi akhir yang sempurna untuk tugas yang dia hadapi saat ini. Akibatnya, dia sedikit ragu sejenak. Pada saat yang sama, Li Luo juga memperhatikan bahwa Qin Yi tidak melanjutkan kemajuannya. Matanya langsung bersinar ketika dia berbisik kepada Lu Qingmei, "Pemimpin Panji Lu, bisakah kamu bertahan di sini sebentar? Aku akan mencari bantuan dari yang lain untuk sekitarnya." Namun, Lu Qingmei memberikan pandangan tidak ramah terhadap saran Li Luo. Bocah ini sangat licik. Apakah dia berpikir untuk kabur setelah membawa masalah langsung padanya? Apakah kamu percaya aku akan meninggalkanmu begitu saja di sini dan melemparkanmu ke Qin Yi? Untungnya, Li Luo memahami arti di baliknya. Dia buru-buru tersenyum dan menambahkan, "Jangan khawatir, itu hanya saran. Jika dia berani bergerak, kita akan bekerja sama dan mengirimnya keluar." Lu Qingmei membaurkan pelan-pelan sambil memegang erat batang kacanya yang penuh dengan pola misterius. Matanya tertuju pada Qin Yi, penuh dengan niat bertarung. Sejujurnya, dia berdiri ke depan sebelumnya karena tangannya mulai gatal. Lawan sejati kelas 9 sangat sulit didapat. Dia akan dengan senang hati menyambutnya jika Qin Yi memutuskan untuk bertarung di sini. Namun, harapan Lu Qingmei tidak membuahkan hasil. Qin Yi ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum ringan dan berkata, "Buang-buang waktu untuk bertarung sekarang. Jika kita menundanya dan melewatkan kesempatan untuk memasuki area isolasi, kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita peroleh di sini." Pemimpin Panji Lu,
Aku yakin kita akan mendapat kesempatan untuk bertukar pukulan nanti. Ketika dia selesai berbicara, matanya yang jernih menatap Li Luo lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa napas, sosok halusnya menghilang ke dalam kabut. Dia pergi, kata Lu Qingmei dengan sedikit kejutan bercampur kekecewaan. Mengesankan, pemimpin Panji Lu. Bahkan perikin dari garis darah Kaisar Surgawi Qing merasa takut dengan kehadiranmu yang mendominasi. Namamu seharusnya ada di riwayat Empirean sebagai gantinya. Li Luo memujinya dengan acungan jempol. Mendengar ini, Lu Qingmei hanya memutar matanya dan menjawab, kamu adalah target sebenarnya. Kamu dapat lari darinya sekarang, tetapi tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di area isolasi. Li Luo tersenyum sambil menjawab, aku tidak takut padanya, aku hanya tidak ingin ditunda olehnya sebelum area isolasi dan melewatkan kesempatanku untuk mendapatkan pilar naga melingkar. Masih bersikap tegar, Lu Qingmei menggelengkan kepalanya. Dia yakin Li Luo bersikap berani karena dia tidak ingin kehilangan mukanya. Bagaimanapun juga, kita tidak berasal dari garis keturunan yang sama dan masih merupakan pesaing, Lu Qingmei memperingatkannya saat dia bersiap untuk pergi. Mendengar ini, Li Luo menghela nafas kecewa sambil berkata, kupikir kita sudah menjadi rekan seperjuangan. Hal ini membuat Lu Qingmei marah sekaligus geli. Orang ini memang berkulit sangat tebal. Jangan ikuti aku. Dia meraih tongkat kacanya erat-erat dan melambaikannya ke arah Li Luo, berpura-pura menjadi galak. Meskipun demikian, ini adalah contoh langka dari aktingnya yang lucu. Setelah ini, dia dengan cepat melangkah ke dalam kehampaan dan pergi terlebih dahulu tanpa menunggu jawaban Li Luo. Tak lama kemudian, siluetnya juga menghilang di kejauhan. Saat Li Luo melihatnya pergi, dia tersenyum kecil. Lu Qingmei memiliki kepribadian yang cukup baik. Meskipun dia seorang fanatik seni bela diri, dia sangat setia. Dia sekarang berhutang budi padanya karena bantuannya dalam menghentikan Qin Yi. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan membayar hutangnya. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak membuang waktu lagi. Dia berlari ke depan menuju bagian terdalam dari kolam nafas naga. Untuk beberapa saat berikutnya, Li Luo menyerang dengan kecepatan penuh. Namun, semakin banyak naga bayangan yang muncul saat dia menuju lebih dalam ke dalam kolam. Hal ini menyebabkan dia mengambil jalan memutar beberapa kali. Lagi pula, meskipun dia bisa menjamin keselamatannya melawan beberapa naga bayangan kelas 1 yang lebih rendah, dia pasti akan diperlambat oleh mereka. Hal ini akan menyulitkannya untuk mencapai bagian terdalam kolam tepat waktu. Selama waktu ini, dia telah melihat beberapa pemimpin Panji yang tidak beruntung terlibat dalam pertempuran dengan naga bayangan. Jika segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, mereka pasti tidak akan tiba tepat waktu. Namun, Li Luo tidak memberikan bantuan kepada pemimpin Panji yang tidak dikenalnya. Dia melanjutkan kecepatan penuhnya karena dia merasa area isolasi tidak boleh terlalu jauh ke depan. Jadi, puluhan menit berlalu seperti ini. Tiba-tiba, kabut di depan Li Luo menghilang. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia melihat lusinan naga bayangan di area tersebut dengan gelombang energi besar yang memancar dari tubuh mereka. Dia terkejut melihat begitu banyak naga bayangan pada awalnya. Namun, dia segera menyadari bahwa mereka tetap pada posisi semula dan tidak bergerak. Selanjutnya ada cahaya redup yang terpancar dari masing-masing tubuh mereka yang saling terhubung, seperti tembok raksasa. Li Luo akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang disebut sebagai area isolasi sebenarnya terbentuk dari tubuh naga bayangan ini. Saat dia mengamati sekeliling, dia melihat orang lain juga datang. Li Qingfeng, Li Hongli, Lu Qingmei, Deng Fengxian, dan pemimpin Panji lainnya. Di lokasi lain, dia bahkan melihat Qin Yi. Pemimpin Panji teratas telah tiba sebelum dia. Namun semua orang hanya berdiri di lokasinya masing-masing, berbeda satu sama lain. Mereka tidak menyerang satu sama lain melainkan menatap tajam ke arah naga bayangan yang perlahan berubah menjadi dinding cahaya. Mereka semua dengan sabar menunggu naga bayangan bertransformasi sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengambil kesempatan kecil dan menyelinap melewati celah ke bagian terdalam dari kolam. Jika mereka mencoba melakukannya sekarang, mereka tidak perlu menarik perhatian semua naga bayangan yang berjaga. Dan tidak ada yang mampu melawan begitu banyak orang sekaligus. Karena itu, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Beberapa pemimpin Panji juga memperhatikan kedatangan Li Luo. Namun, mereka hanya terkejut dengan kecepatan yang dia ambil untuk tiba dan tidak terlalu memikirkannya. Sama seperti ini,
10 menit berlalu. Pada saat ini, naga bayangan di depan mulai memadat, dan transformasi terus berlanjut. Dinding cahaya akan segera menyatu satu sama lain untuk membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus yang akan mencegah orang lain menuju ke pilar naga melingkar. Ayo pergi. Para pemimpin Panji yang telah tiba di sini tidak menunggu lebih jauh lagi. Kekuatan resonansi di dalam diri mereka melonjak dan melintas seperti sambaran petir. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelinap masuk melalui celah sebelum dinding cahaya terbentuk sepenuhnya. Li Luo juga tidak ragu-ragu lagi. Dia segera bertindak dan mencoba menyelinap melewati celah kecil di dinding cahaya yang terbentuk dengan cepat. Namun, langkahnya terhenti ketika dia berada sekitar 100 meter dari celah kecil yang dia tuju. Serangan yang dipenuhi kekuatan resonansi melesat di udara dan terbang langsung ke arahnya secara tiba-tiba. Li Luo mengerutkan kening karena serangan mendadak ini. Dia membalas dengan ayunan pedangnya, dan tebasan yang menyilaukan merobek kekosongan dan menetralisir serangan itu. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat dari mana serangan itu berasal. Di kejauhan, ada seorang pria kurus dengan hidung mancung melayang di udara, menatapnya dengan mata penuh permusuhan. Li Luo segera mengenali pria ini. Dia tidak lain adalah Li Lu, pemimpin Panji dari Panji Darah Hitam dari faksi Darah Naga. Pemimpin Panji Li Lu, area isolasi sudah terbentuk sekarang. Mengapa kamu mengejarku alih-alih memanfaatkan jendela berharga ini untuk menyelinap lewat? Li Luo dengan tenang bertanya. Li Lu cemberut sambil menjawab, hanya ada 6 pilar naga melingkar. Aku tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika aku masuk. Oleh karena itu, misiku di sini adalah untuk menghentikan pemimpin Panji lainnya untuk masuk. Saat kamu mengalahkan Li Tong dari Panji Darah Hitam sebelumnya, aku ingin melihat sendiri keahlianmu. Kamu tidak akan bisa masuk ke sana. Kamu bisa berhenti bermimpi untuk mengambil pilar naga melingkar, lanjut Li Lu. Mendengar ini, cahaya dingin muncul di mata Li Luo. Li Lu sangat pandai memilih waktunya. Jika dia tertunda pada saat yang genting seperti itu, Li Luo tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkan pilar naga melingkar. Jika dia ingin membalas, dia harus menghabisi Li Lu secepat mungkin. Saat Li Luo sedang melamun, Li Lu tidak membuang waktu dalam usahanya. Dengan teriakan panjang, kekuatan resonansinya melonjak dan jari raksasa yang terbuat dari energi yang sangat besar jatuh dari langit, menekan Li Luo. Li Luo bersiap untuk serangan baliknya. Namun, seberkas cahaya menembus udara dalam sekejap. Tombak berwarna merah sakura yang dipenuhi aura mendominasi menembus kehampaan. Tombak itu berbenturan dengan jari energi raksasa, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Buntut dari tabrakan energi berkecamuk seperti badai. Saat badai energi menyapu lapangan, sosok familiar muncul di depan Li Luo. Adikku, pergilah ke pilar naga melingkar. Serahkan pemuda ini padaku. Sebuah teriakan datang dari kejauhan, dan itu tidak lain adalah Li Fengyi. Saat dia mengepalkan tangan gioknya, tombak itu berpindah kembali ke tangannya. Kuncir kudanya yang tinggi menari-nari ringan tertiup angin. Li Luo terkejut. Dia tahu bahwa Li Fengyi ingin membantunya menahan Li Lu di sini. Namun, ini berarti dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melewati area isolasi. Li Luo merasakan kehangatan di hatinya, tapi ini bukan waktunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan benar. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakak kedua." Dengan itu, dia berbalik dan berlari menuju celah di dinding terang. Sesaat kemudian, terjadi benturan energi luar biasa lainnya di belakangnya. Li Luo berhasil menyelinap melewati dinding cahaya, memasuki bagian terdalam dari kolam nafas naga. Setelah melewati dinding cahaya, pupil matanya sedikit menyempit saat dia menatap ke kejauhan. Di kedalaman kabut, samar-samar dia melihat pilar besar yang bersinar dengan cahaya misterius. Ada jejak naga hidup di setiap pilar yang seolah menelan kekuatan langit dan bumi. Dia akhirnya bisa melihat pilar naga melingkar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a